Hello bro, gimana kabarnya? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini mari kita ngalur anime terbaru lagi di tahun 2024 ini berjudul Najeboku no Sekai wo Doremo Obo Etane Inai no Ka. Lah, anime ini dijamin seru bro. Soalnya berkisah tentang sebuah dunia yang memiliki sejarah bahwa manusia telah menang ketika masa peperangan antar kelima ras. Dan manusia berhasil menyegel keempat pemimpin ras di dalam makam berkat pahlawan si Pramalasid. Namun tiba-tiba sejarah berubah menjadi kebalikan, yang dimana manusia telah kalah dari empat ras lainnya, terutama bangsa iblis. Dan saat ini dunia jadi terbalik, dan satu-satunya orang yang masih mengingat sejarah tersebut yaitu Kai, sang MC kita. Lantas seperti apakah keseruan kisahnya? Apakah kalian penasaran? Pasti enggak deh, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita langsung gaskeun saja. Rau. Di awal kisah, terlihat sosok pria ganteng bernama Kai yang sedang galau. Kai sangat terpukul mengapa dia bisa berada di dunia alternatif ini yang berbeda dari dunia sebelumnya. Apalagi Kai melihat gadis aneh yang memiliki sayap meminta tolong padanya. Kemudian dikisahkan peristiwa sebelum Kai dan gadis bersayap bertemu. Kala itu Kai sedang bersama kedua temannya. Di situ Kai dan kawan-kawan sedang melakukan rutinitas mereka sebagai pasukan di Badan Perlindungan Umat Manusia untuk mengawasi Rubana yang disebut makam. Nah, teman Kai yang cowok ini bernama Arsan dan si Ciwi ini bernama Saki. Terlihat Arsan tak sabaran menunggu Kai yang memantau makam, tempat di mana musuh ras manusia disegel. Sementara Kai mengatakan pada kedua temannya bahwa ia belum selesai mengamati makam. Nah, alasan Kai fokus dengan pekerjaannya sebagai pengawas makam itu karena ia khawatir ras iblis kembali menyerang ras manusia. Ya, sebenarnya dulu dunia ini terdapat keempat ras yang menjajah ras manusia, yaitu ras iblis, ras dewa liar, dan ras binatang buas Phantom. Setelah kurun waktu 300 detik mengawasi makam, Kai menyudahi pengintaiannya. Kai memastikan kalau makam tersebut akan aman terkendali. Lantas Arsan heran, segitunya kali Kai dalam pekerjaan mengawasi. Lagian tak mungkin segel yang sudah mengurung ras iblis selama ratusan tahun bakal terlepas gitu ya. Mendengar ucapan itu, Saki meminta Arsan untuk tidak perlu komen. Soalnya berkat kegigihan Kai, Saki dan Arsan bisa santuy. Kemudian Kai menyatakan kekhawatirannya tentang kelangsungan hidup umat manusia jika keempat ras terlepas. Namun Kai meminta Arsan tidak perlu risau karena dunia mereka sudah aman selama seabad ini. Tak lama sampailah Kai dan kedua temannya di kantor perlindungan umat manusia cabang Pisal. Setelah itu Kai dan kawan-kawan melakukan latihan menggunakan visualisasi dari salah satu keempat ras yang menjadi musuh umat manusia. Di situ Kai menggunakan visualisasi dari ras binatang buas Phantom. Saking berbahayanya gitu ya jenis yang Kai hadapi. Sistem memberitahukan kode waspada, akan tetapi Kai terus melanjutkan pertandingan yang bisa mengancam nyawanya. Nah, karena takut Kai kenapa-kenapa gitu ya, Saki segera mematikan jaringan sehingga visualisasi 3D yang membuat dampak pertempuran terasa nyata langsung dihentikan. Lantas Saki memarahi kenekatan Kai dalam latihan ini karena salah sedikit saja Kai bisa saja mengalami cedera fatal. Di situ Kai mengatakan dia harus selalu serius walau ini cuma latihan. Tanpa adanya rasa tanggung jawab dan komitmen, maka latihan ini bakalan sia-sia. Ya, mendengar kegigihan Kai, seorang Saki berkomentar kalau doi ada di masa perang, dirinya bakal mendapatkan posisi penting di ketentaraan, seperti layaknya Pramalasid yang mampu menaklukkan keempat ras hingga manusia bisa menikmati kedamaian ini. Lalu keduanya fokus memperhatikan lukisan pertarungan Pramalasid. Walau tak ada catatan detail mengenai Pramalasid, tetap saja ketenangan yang dirasakan umat manusia merupakan bukti dari kepahlawanan beliau. Ya, menurut Kai dirinya masih jauh dan tak sebanding dengan Pramalasid. Manusia yang bisa mengalahkan keempat ras yang terkenal dengan segudang kekuatan dan ketahanan membuat Saki takjub. Tapi Saki di sini masih tidak menyangka manusia bisa memenangkan peperangan besar kelima klan. Pahlawan dari ras iblis permaisuri Panessa,
pahlawan ras dewa liar penguasa surga Alpreya, pahlawan ras roh penguasa Rikugen Kyoko, dan pahlawan ras hewan buas Phantom Kaisar Taring Rati. Ya, keempat pahlawan hebat tersebut mampu dikalahkan oleh Pramasid. Kala itu Pramasid menggunakan pedang bersinar dari dewa nubuat bernama Asura Soraka. Nah, mengingat Asura Soraka, Saki jadi terkenang soal Kai yang mengatakan pernah melihat pedang milik Pramasid. Sewaktu itu, saat Kai masih kecil, ia mendadak masuk ke dalam ruang bersegel, di mana terdapat banyak monster yang terkurung di sana. Namun di bagian area tersebut terdapat Asura Soraka. Ya, walau sudah menjelaskan hasil penemuannya, tidak ada satupun orang yang percaya akan omongan Kai. Walau demikian, menurut Saki, karena hal itulah Kai jadi masuk ke pasukan perlindungan umat manusia. Setelah itu Saki menghampiri Asran yang tengah tepar sebab capek melakukan latihan tanding dengan visualisasi 3D. Karenanya lah ya tubuh Asran itu jadi pegal-pegal, bahkan disertai rasa nyeri dan sirah nyut-nyudan. Akan tetapi bagi Saki, seorang Asran itu hanya bermalas-malasan, makanya dia memaksa doinya itu buat bangkit. Di situ Saki meminta kedua temannya untuk memikirkan hal apa yang harus mereka hadiahkan kepada Jeanne. Soalnya Jeanne mendapatkan promosi dan dipindahkan tugas ke kantor pusat perlindungan umat manusia di ibu kota kerajaan Urzak. Lantas Arsan memberikan saran kalau mereka bisa memberikan rangkaian bunga. Namun Saki tak setuju. Pastinya sudahlah banyak orang yang memberikan Jeanne bunga gitu ya. Harusnya mereka bertiga itu yang merupakan teman Jeanne menyerahkan kado spesial lain yang berbeda dari yang lain. Makanya Saki menyuruh para besti memikirkan hadiah apa yang pantas mereka berikan kepada si Sohib. Di suasana perbincangan ponsel Kai berbunyi. Kemudian Kai memberitahukan bahwa Jeanne yang mengirimkan pesan. Sehingga Saki dan Arsan merapat untuk membaca SMS dari Jeanne. Kepo. Yang dimana isinya itu mengajak Kai ketemuan, tapi perjumpaan mereka tidak boleh diketahui oleh Saki maupun Arsan. Karena sudah terlanjur ketahuan, Kai mengaku kalau pesan tadi bukan dari Jeanne. Sesudah mengatakan hal itu, Kai segera pergi dan kabur. Singkat cerita, esok harinya Kai mampir ke patung kucing sambilan untuk menemui Jeanne. Tak lama Jeanne datang dan kedua besti saling bercanda. Setelah itu Jeanne mengajak si besti berbelanja. Soalnya dia mau menghadiahkan sesuatu pada Kai and the gang. Lagian Jeanne tahu betul gitu ya, Saki dan kawan-kawan sedang mempersiapkan kado buat kepindahannya ke kantor pusat ibu kota kerajaan Urzak. Lalu dimulailah acara shopping tersebut. Terkadang dikala Jeanne minta saran, Kai malah sibuk sama peralatan kerjanya. Namun ada kalanya Kai menjalankan peran sebagai teman yang memberikan ide. Sehingga Jeanne akhirnya menemukan kado yang cocok buat ketiga bestinya. Makanya Jeanne amat berterima kasih pada Kai yang telah menemani shoppingnya. Kemudian Kai menyampaikan dukungannya. Walau Jeanne seorang wanita, pasti bisa mengungguli kepemimpinan ayahnya yang berada di pasukan utama perlindungan umat manusia. Karena Kai yakin akan kemampuan Jeanne. Tiba-tiba mendadak terjadi keanehan yang cuma bisa dilihat oleh Kai. Saking cemasnya pada Jeanne, Kai tak henti-hentinya memanggil nama si cantik di tengah keramaian. Akibatnya Jeanne malu sekaligus senang karena Kai yang menyebut nama depannya di hadapan semua orang memberikan si cantik harapan. Seolah-olah hubungan Jeanne dan Kai dapat melebihi seorang teman. Namun tak lama semuanya terserap di lubang hitam hingga Kai dibawa ke dunia yang berbeda. Jelas di sini Kai merasa kaget dengan apa yang ia lihat saat ini. Tak hanya kota yang hancur tapi juga kemunculan ras iblis. Di situ Kai menggunakan senjatanya untuk melakukan perlawanan, di mana Kai menembakkan peluru elf yang dapat menghilangkan serangan sihir milik si iblis. Setelah itu Kai menggunakan peluru Drake yang menciptakan napas hewan buas Phantom. Akibatnya si iblis tumbang dibuat oleh Kai. Ya, menyaksikan keopean Kai, teman almarhum si iblis merasa salut dan ingin bertanding juga. Namun serangan menyilaukan dari si iblis dibalas oleh sergapan Saki, sehingga si iblis terkena jurusnya sendiri. Lalu kemudian Saki membawa Kai masuk ke mobil. Di situ Saki heran kenapa Kai bisa berada di area yang berbahaya. Dan kagetnya Kai, kedua besti tak kenal dengan dia sama sekali. Hal itu membuat Kai bingung mengapa orang terdekatnya melupakan dia. Anehnya lagi, baik Saki maupun Arsan belum pernah mendengar tentang pasukan perlindungan umat manusia. Soalnya yang kedua insan ketahui, mereka adalah tentara perlawanan umat manusia. Kemudian Kai terkejut bahwa dunianya yang sekarang ini menjadi pihak yang terjajah alias kalah dari iblis. Bahkan Saki dan kawan-kawan merasa asing dengan peramal Sid.
Lalu Kai dibawa ke kota bawah tanah Neopisal, tempat manusia tinggal. Di situ Arsan dan kawan-kawan menjelaskan jika manusia menang dalam perang melawan keempat ras, tak mungkin mereka bersembunyi di kota bawah tanah ini. Selain itu, tidak mungkin ada pasukan perlawanan umat manusia. Ucapan itu sangat masuk di logika, membuat Kai tidak bisa berkata-kata. Dan hal yang paling dikagetkan oleh Kai, Jeanne tidak mengenalinya. Bahkan Jeanne yang harusnya seorang wanita malah menjadi pria. Sehingga Kai buka suara mengingatkan Jeanne yang seorang wanita, ingin memperlihatkan bahwa dia lebih hebat dari sang ayah. Ucapan Kai barusan dianggap orang-orang adalah penghinaan. Namun Jeanne tidak menghukum Kai. Dia hanya mengabaikan doi yang dianggap masih syok sehabis bertemu sama iblis. Malam harinya Kai beristirahat di kamar yang telah disediakan. Di sini Kai masih terheran kenapa semua bestinya tidak mengenali Kai. Bahkan sejarah perihal Pramagsid telah menghilang. Kai yang penasaran terus mencari info di dalam buku dunianya saat ini. Dan ketemulah makam penyegel yang ternyata masih ada di dunia ini. Esok harinya Kai meminta perlengkapan dan kunci mobil kepada Arsan. Herannya Arsan menganggap tubuhnya respek terhadap permintaan Kai. Setelah melakukan perjalanan, tibalah Kai di Rubanah atau makam yang segelnya itu telah terbuka. Lantas Kai memberanikan diri memasuki makam. Tak lama sampailah Kai di area tertancapnya Asura Soraka. Dan tanpa pikir panjang Kai mengambil Asura Soraka dari sarangnya. Lalu tiba-tiba Kai berpindah ke tempat lain. Tampaklah si Ciwi bersayap bernama Rine memohon pada Kai untuk melepaskan dia dari rantai. Kemudian Kai mengingatkan Rine jangan sampai menyerang setelah dibebaskan. Lalu Kai mulai menebas rantai menggunakan senjata miliknya. Sayangnya senjata itu tidak bisa memutuskan rantai sama sekali. Teringatlah Kai tentang sebutan yang ia dengar kala menggapai Asura Soraka. Sehingga Kai mengatakan pemegang kode, membuat senjatanya berubah menjadi Asura Soraka alias pedang Sid. Ya, dengan pedang Sid, rantai yang membelenggu Rine seketika langsung hancur. Akibatnya Rine bebas dari jeratan dan tubuh sempoyongannya itu segera ditangkap oleh Kai. Akan tetapi Rine mendadak tersadar dan ia nekat menyerang Kai. Di situ Rine mengira Kai adalah iblis musuh bebuyutannya, sehingga Rine segera melepaskan mantra sihir yang ia hujankan kepada Kai si penyelamatnya. Menyaksikan sergapan ada di hadapannya, Kai bingung gimana caranya menangkis serangan yang tak mungkin bisa dihindari. Lalu Kai diberitahukan bahwa Asura Soraka bisa memotong takdir. Pengetahuan itu membantu Kai menghadapi jurus Rine. Lantas Rine terkaget Kai mematahkan sihir dengan mudah. Kemudian Kai menyatakan keheranannya mengapa Rine menyerang orang yang menyelamatkannya, padahal Rine sendiri yang meminta bantuan Kai. Lantas Rine meminta maaf telah menyerang Kai. Soalnya Rine membayangkan Kai dari ras iblis yang sangat ia benci. Mendengar hal itu, Kai menjelaskan bahwa dirinya bukanlah iblis, melainkan manusia. Di situ Kai menunjukkan punggungnya yang tak memiliki sayap sama sekali. Alhasil kesalahpahaman di antara kedua insan terselesaikan. Nah, saat ditanya dari ras apa, Rine memohon Kai tidak boleh mendesaknya soal itu. Sebab Rine lain dari yang lain, bukan iblis atau dewa liar, tapi tak juga termasuk makhluk roh maupun manusia. Perbedaan yang ada pada Rine menjadikan dia dikucilkan oleh keempat ras, terutama ras iblis yang amat memusuhinya. Ya, mengetahui kegelisahan dan apa yang dialami oleh Rine, Kai mengerti betul apa rasanya. Wajar saja jika Rine menjadi bersikap waspada. Meskipun perkara mereka telah usai, muncul lagi problema baru. Kali ini musuh datang dari ras roh bernama Restarizer. Tujuan kedatangan Restarizer untuk membasmi Rine yang merupakan makhluk takdir, di mana keberadaan Rine dapat mengganggu stabilitas yang telah diciptakan oleh tuannya. Sehingga Restarizer akan melakukan penyegelan kembali. Menyaksikan betapa kuatnya musuh, Kai mengajak Rine untuk menjauh dari Restarizer. Lalu kedua insan lari bersama-sama, dan sialnya Rine berhasil ditangkap oleh Restarizer. Sesudah Rine dalam genggaman, Restarizer mulai menghapus Rine dari dunia ini. Tindakan Restarizer menyebabkan tubuh Rine terkontaminasi oleh bayangan hitam. Dan proses tersebut amat menyakiti tubuh Rine. Menyaksikan perbuatan bengis di hadapannya, Kai tak mau menjadi penonton saja. Lantas Kai memberanikan dirinya melakukan penyerangan.
Di situ Kai meminjam kekuatan pedang Sid. Usai mengatakan pedang kode, pedang Sid yang ditebaskan ke tubuh Restarizer membelah si makhluk roh. Ya, melihat Asura Soraka, Restarizer merasa pedang terlarang itu tak seharusnya ada di sana. Sementara Kai dan Rinne berusaha keluar dari lubang yang memisahkan alam di sana dengan Federasi Zurak. Akhirnya Kai dan Rinne berhasil mendarat secara selamat. Di situ Rinne menyatakan ketakutannya, mengira dirinya bakalan koid. Lalu Kai menghibur Rinne dengan memeluknya dengan erat. Hal itu membuat Rinne merasakan kehangatan, seolah-olah dia memiliki keluarga yang mendukungnya. Apalagi selama ini Rinne selalu sendirian. Jadi bisa jadi Kai lah orang pertama yang sangat baik dalam memperlakukan dirinya. Lantas Kai berkata bahwa ia juga sendirian di dunia ini. Tak ada satupun orang yang mengenalinya. Kai sendiri berada dari dunia yang dimana kemenangan menjadi milik manusia. Akan tetapi kini tempat Kai berpijak telah dikuasai oleh ras iblis. Lantas Rinne mengatakan keheranannya atas kemenangan iblis atas manusia. Soalnya dari Rinne berperang dengan Panessa si pahlawan dari ras iblis, tak ada info yang mengatakan kekalahan manusia. Mendengar pemikiran itu, Kai auto bersemangat mengira Rinne mengenal peramal Sid. Namun sayangnya Rinne sama sekali tidak mendengar soal peramal Sid. Setelah itu Kai mengajak Rinne untuk ikut bersamanya sebab doi hidup sebatang kara. Makanya Kai ingin Rinne menjadi partnernya. Walau Rinne meragukan manusia, tapi dianya itu yakin bahwa Kai orang yang terpercaya dan bisa diandalkan, tidak seperti om-om kadal beringas. Nah, setelah tiba di rumah, Kai langsung rebahan karena Kai seharian disibukkan oleh Rinne gitu ya. Ya, ternyata di sepanjang jalan Kai direpotkan oleh si cantik hingga membuatnya keletihan. Yang dimana saat menaiki mobil Rinne auto gabut hingga membahayakan Kai sebagai sopir. Belum lagi Rinne yang tak terbiasa akan suasana ramai, waspadanya itu jadi tingkat dewa. Bahkan berulang kali Rinne ingin menggunakan sihirnya untuk menyerang manusia. Alhasil demi mencegah kehancuran gitu ya, Kai sibuk mengawasi Rinne. Waduh. Nah, karena Rinne yang bingung sama pancuran mandinya, segera menemui Kai. Menyaksikan kondisi Rinne yang tak biasa gitu ya, membuat Kai deg-degan. Sehingga Kai memperingati Rinne untuk mengenakan handuknya dengan baik agar menjaga kesehatan jantung si doi. Tiada yang hebat dan mempesona. Kau usah nyanyi bang, lanjutlah bang. Ya lanjut. Usai membenahi dirinya, Rinne merebahkan badan di kasur. Di situ Rinne curcol betapa enaknya manusia bisa mandi di air hangat, tidur di tilam yang empuk. Tak seperti dirinya yang selalu merasakan dinginnya air terjun atau sungai ya, dan terkadang lele koneng suka lewat. Nah, singkat cerita di jam larut, Rinne membangunkan Kai yang terlelap. Wajah Rinne yang amat dekat membuat Kai terkaget-kaget. Lantas Rinne mengatakan ada mana yang kuat sedang mengintai Neo Pisal. Ternyata rombongan iblis sudah mengetahui persembunyian manusia. Lalu Kai dan Rinne langsung turun ke arena memberikan bantuan penyelamatan. Berkat adanya Kai dan Rinne, Saki dan Arsan selamat dari kematian. Di sini Arsan dan kawan-kawan menanyakan betapa hebatnya senjata milik Kai. Di kesempatan itu, Kai menjelaskan kalau dia berasal dari dunia lain, yang dimana manusia menjadi pemenang pertempuran kelima ras. Dan senjata yang Kai gunakan merupakan teknologi dari tempat asalnya. Kemampuan dan bela diri Kai membuat geng Arsan mengajak mereka ke ibu kota. Arsan yakin bahwa Kai yang terampil bakal dijadikan pasukan utama oleh Jeanne. Lalu Kai menjelaskan dunia asalnya di acara rapat. Namun peserta rapat pada tidak percaya Kai dari dunia lain. Kemudian Jeanne menanyakan jika Kai mengenalnya. Dia penasaran hubungan mereka di dunia asalnya si doi. Sontaklah Kai menegaskan bahwa ia dan Jeanne adalah teman sekelas, bahkan teman semasa kecil. Di situ Kai mengingatkan ucapan yang pernah Jeanne lontarkan kepadanya, yang dimana Jeanne sangat ingin menjadi seperti Auger dan Zell. Sontak saja Jeanne terkejut karena Kai tahu ayah dan kakeknya. Kemudian Jeanne memilih menyudahi rapat ini. Saat malam tiba, orang kepercayaan Jeanne bernama Valin menjemput Kai untuk dibawa menemui tuannya. Setelah bertemu, Kai kaget Jeanne beneran menyamar sebagai pria.
Lantas Jeanne mengatakan hanya Valin dan beberapa orang yang mengetahui identitas sebenarnya. Karena Kai tahu ayah dan kakeknya, Jeanne jadi percaya meskipun tidak 100%. Kemudian Jeanne mengutarakan Neovisa memerlukan pengetahuan Kai dalam menghadapi invasi iblis. Hal itu disetujui oleh Kai, makanya dia dan Rinne akan menghadapi Vanessa. Sebab hanya dengan mengalahkan pahlawan dari ras iblis, barulah dapat menghentikan ekspansi musuh. Perlu diingat, alasan Kai berjuang demi dunia ini hanya karena Saki dan Arsan. Sebab jika tidak mampu melindungi dunia ini, gimana cara Kai menghadapi kedua bestinya bila ia kembali ke tempat asalnya? Ya, mendengar ucapan Kai, tingkat kepercayaannya Jeanne pada Kai semakin mantap. Lalu Kai meminta izin akan mengalahkan Vanessa. Sedangkan Jeanne dan kawan-kawan yang akan menangani antek-antek musuh. Namun Jeanne cemas meskipun bisa mengelur waktu, bisa saja sebelum Kai tiba di istana, unitnya keburu mati. Lantas Valin membocorkan rahasia yang sudah dipersiapkan oleh Augur sekitar 15 tahun silam. Yang dimana ada jalan rahasia menuju istana pemerintahan yang telah diambil oleh Vanessa, namun tak diketahui siapapun. Dulunya jalur itu dipakai pihak kerajaan untuk melarikan diri dari istana pemerintahan yang sudah dikuasai oleh musuh. Sehingga ketika menyusup ke istana pemerintahan, Jeanne dapat menggunakan lajur tersembunyi. Kemudian Jeanne heran mengapa sumber daya perang tidak diberitahukan kepadanya. Menurut Kai itu wajar karena tidak ada seorang ayah yang mau melibatkan putrinya dalam bahaya. Itulah sebabnya komandan tidak menyampaikan jalan rahasia demi mencegah anaknya memimpin perang yang peluang menangnya itu amat kecil. Namun sekarang Valin ingin bertaruh pada harapan yang dimana manusia dapat merebut kembali kebebasan mereka. Lantas Kai dan Rinne akan membantu meraih impian tersebut. Sesudah mendapatkan dukungan, Jeanne akhirnya sudah mantap akan mengadakan rapat untuk menantang pahlawan dari ras iblis. Selagi Kai dan yang lainnya bersiap-siap, Rinne memikirkan kebenciannya terhadap sesuatu. Rinne tak suka ras iblis yang ia rasa sangat licik, ras roh yang amat menakutkan, ras binatang buas yang barbar, ras dewa liar yang egois, dan ras manusia yang lemah. Akan tetapi ada satu hal yang Rinne suka, yaitu Kai. Nah, sesudah pembenahan selesai, Kai and the gang melewati jalur rahasia menuju titik pertemuan. Karena tim mereka yang akan menghadapi pahlawan iblis Vanessa, Saki amat cemas. Kalau Jeanne yang memimpin unit pengelur waktu, Saki yakin kemampuan beliau bisa memenangkan pertarungan. Namun masalahnya, orang yang lemah sepertinya malah dipercaya menangani pahlawan ras iblis. Lantas Rinne menenangkan Saki yang lagi galau. Di situ Rinne mengatakan ia akan memperlakukan Saki secara istimewa, sebab Saki merupakan teman berharganya Kai. Kemudian Kai mengutarakan alasan ia membawa Saki dan Arsan, yang dimana Kai cuma bisa mempercayai mereka berdua. Di situ Kai merasa kagum atas sikap Arsan yang sangat tenang, berbeda dengan Arsan yang ia kenal dari dunia asalnya. Ya, mendengar pujian dari Kai, Arsan berkata sebenarnya tangannya itu gemetaran. Walau demikian, mereka akan berusaha sebaik mungkin membantu perjuangan Kai, karena jika Vanessa bisa dikalahkan, manusia bisa hidup tanpa dipenuhi rasa takut. Setelah itu semua unit berkumpul di titik pertemuan jalur rahasia. Sebelum pergi bertempur, Komandan Jeanne memberikan kata penyemangat agar pasukannya itu memiliki keyakinan dan harapan, yang dimana manusia bisa memperjuangkan kembalinya tanah air mereka dari kekuasaan iblis. Usai berpidato, Jeanne bersama yang lainnya menuju area pertempuran, yaitu istana pemerintahan. Namun perjalanan mereka penuh dengan lika-liku, yang dimana pasukan iblis berjaga di luar istana dan mereka siap untuk menyergap para manusia yang dianggap hina. Di situ pihak manusia mencoba menembakkan amunisi, namun tidak bisa menembus pertahanan iblis. Akan tetapi dengan mudahnya Kai dapat menghancurkan sihir yang dilesatkan. Bahkan Kai dapat membelah tubuh keras iblis menggunakan senjatanya. Lalu iblis yang berjaga terus bermunculan dari portal. Lantas Kai memakai amunisi listriknya ke arah kaum iblis. Jalaran setruman menyengat semua iblis sekaligus, sehingga sekali libasan menumbangkan banyak musuh. Usai mengatasi benteng di luar, kini penyergapan dilakukan di dalam istana. Sampailah mereka ke lokasi yang dijaga oleh tuyul iblis, sang pemanggil dedemit. Sontak saja Rinne dan kawan-kawan bersiaga, sebab tuyul iblis bisa memanggil Bapak Setan. Dan benar saja Bapak Setan muncul, langsung menangkap satu pasukan manusia.
Tentu saja orang kepercayaan Gianne tidak tinggal diam. Dengan gampangnya Valin membebaskan prajurit dari genggaman iblis. Ya, menyaksikan kekuatan Valin, iblis menduga kalau Valin itu adalah orang yang dibicarakan taring bestinya. Akan tetapi Valin mengaku dia itu tidak tahu benarkah dirinya yang dimaksud si taring. Lalu Valin meminta Gianne dan kawan-kawan bergegas pergi. Urusan si setan ini dialah yang akan menghadapinya, sebab Kai harus segera menuju tempat Vanessa. Sehingga mereka melaju tanpa adanya Valin di barisan. Namun Gianne berharap Valin menyusul mereka. Di area berikutnya, Kai dan kawan-kawan disergap oleh iblis lainnya. Di situ Gianne terkena serangan mendadak. Dan beruntungnya Gianne masih hidup tanpa cacat sedikit pun. Ternyata Gianne menggunakan baju cahaya mistik yang bahannya itu didapat dari tanah Elf, yang dimana Elf sendiri terkenal dengan ketahanan mereka terhadap sihir. Sehingga seragam yang dikenakan Gianne sangat cocok di pertarungan melawan iblis. Kemudian Gianne bersama pasukannya memantapkan diri menahan musuh. Di situ Gianne mempercayakan urusan Vanessa kepada Kai dan kawan-kawan. Setelah itu Kai melanjutkan penyusuran mereka. Ya, sebelum melewati area selanjutnya, Rinne meminta Kai dan kawan-kawan memakai ban yang terbuat dari cahaya malaikat. Soalnya ban tersebut berguna menyamarkan hawa keberadaan mereka dari para monster. Lalu tak lama kemudian nongollah sesuatu yang mengerikan. Nyaris saja jantung Saki dan kawan-kawan copot. Lantas Rinne meminta Saki yang parno untuk tetap santuy, karena selama perisai terpasang dan geng Kai dalam kondisi tenang, lokasi mereka tidak akan disadari oleh makhluk besar. Nah, setelah sekian lama menunggu, akhirnya si raksasa pergi juga, membuat Saki dan the gang gitu ya merasa lega. Kemudian Kai dan kawan-kawan berada di ruang listrik. Tujuannya menugaskan masalah saklar pada Arsan. Menurut Rinne, Arsan bakalan baik-baik saja sebab dia sudah memasang perisai. Jadi tidak akan ada iblis yang mengusik keduanya. Dan nantinya jika Kai memberikan kode, barulah Arsan mematikan sumber listrik. Setelah itu penyusuran Kai kembali berlanjut. Kali ini Rinne tampak panik, perasaan dia itu sudah membuat pelindung gitu ya. Dan herannya keberadaan mereka terlacak musuh, yang dimana alarm tiba-tiba berbunyi. Lalu tak lama kemudian muncullah rombongan iblis menghadang mereka. Di situ iblis menyampaikan ucapan Vanessa yang penasaran akan seseorang yang sudah menjadi dalang invasi menantang pahlawan iblis. Maksudnya adalah si Gianne yang memakai baju mistik dari tanah Elf. Lantas Kai menjelaskan bahwa dirinya bukan Gianne, melainkan makhluk dari dunia lain. Kemudian Kai meminta si iblis mempertemukan mereka dengan Vanessa. Akan tetapi si iblis enggan melakukannya, soalnya ia ingin mencicipi pertandingan melawan orang semenarik Kai. Akan tetapi Rinne tidak mengizinkan Kai berurusan dengan musuh, sebab fokus utama Kai adalah Vanessa. Makanya Rinne mengeluarkan Kai dari arena pertempuran dan berjanji akan menyusul. Singkat cerita, kini Kai telah sampai di ruang tahta. Di situ Kai langsung bertemu dengan Vanessa. Sementara itu, pertarungan Gianne dengan para iblis semakin membahana. Di situ Gianne dengan perisainya membuatnya tidak mudah dihadapi oleh musuh. Dan dengan senjatanya yang sangat edan gitu ya, Gianne mampu menaklukkan musuhnya. Namun datanglah musuh baru dari arah yang tak terduga. Akan tetapi serangan si monster berhasil dihalau oleh Valin. Sementara itu Vanessa dan Kai tak langsung berlaga. Keduanya membuka pertemuan dengan pembicaraan. Lantas Kai mengatakan di dunia asalnya itu manusia yang memimpin kemenangan dari peperangan besar kelima ras. Info tersebut menjadi bahan tertawaan Vanessa. Memangnya manusia lemah bisa mengalahkan iblis dan ras lainnya yang terkenal akan kekuatan mereka? Lantas Kai berkata pahlawan dari ras manusia yang disebut peramal Sid mengalahkan Vanessa dan ketiga pahlawan lainnya. Mendengar nama Sid disebutkan, Vanessa jadi menggumamkan pemegang kode dan kelahiran kembali. Ucapan Vanessa membuat Kai penasaran, tapi sayangnya Vanessa tidak mau membahas soal itu. Kemudian perkelahian antara Vanessa dan Kai pun dilangsungkan.
Di situ Kai menggunakan senjatanya yang memiliki peluru bisa mentiadakan sihir dan mengeluarkan napas drake, bahkan berhasil melukai Vanessa. Akan tetapi Vanessa menggunakan ilusi sukubus. Beruntungnya secepat kilat Kai bisa menghindari dari sergapan lanjutan Vanessa. Kemudian Vanessa yang kesal mengeluarkan Gloria isi api penyucian. Beruntungnya Kai masih bisa selamat berkat pedang Sid. Sontak saja Vanessa semakin geram. Lalu untuk kedua kalinya Gloria dilancarkan yang portalnya itu tepat di bawah kaki Kai dan... Ya, guncangan dari serangan Vanessa terdengar sampai ke telinga Rinne yang berhasil menumpas musuh-musuhnya. Timbullah kecemasan akan diri Kai yang menghadapi musuh tak terkalahkan. Bahkan pasukan lainnya pun turut merasakan kekacauan yang terjadi di lantai teratas, membuat Yane galau takut Kai kenapa-kenapa. Beruntungnya, lagi-lagi Kai berhasil selamat berkat pedang milik Sid. Kai di sini tidak menyangka serangan si Vanessa dampaknya itu seganas itu. Pantas saja Vanessa bisa menghancurkan satu negara. Kemudian Rinne dalam kondisi babak belur berhasil menyusul Kai. Di situ Kai cemas menyaksikan kondisi Rinne, namun Rinne bersikap dirinya masih segar bugar. Ya, menurut Kai si Besti terlalu memaksakan diri. Tiba-tiba tamu tadi undang menampakkan diri. Dan tanpa basa-basi Restarizer menangkap Vanessa karena dianggap gangguan dari sistem tuannya. Makanya Restarizer ingin menghapus keberadaan Vanessa di muka bumi ini karena menyebut nama kode Sid. Lantas dimulailah proses pelenyapan Vanessa, akan tetapi Vanessa tidak mau tunduk pada anteknya Aprea. Lantas Vanessa menguatkan jiwa dan fisiknya menggunakan sihir. Kemudian Vanessa membakar Restarizer dengan api sucinya. Sehingga Restarizer mengalami kerusakan patah, menyebabkan ia balik ke tempat asalnya, kabur. Ya, menyaksikan kengerian Vanessa, Kai langsung tercengang. Bahkan Rinne pun ikut tercengang, apalagi tetangga. Ya, dengan wajah pesimisnya, Rinne berkata bahwa Vanessa yang ia lawan dulu tidak memiliki kekuatan seperti ini. Bisa dikatakan Vanessa yang sekarang kemampuan tempurnya bertambah berkali-kali lipat, dan hal itu membuat Rinne ketakutan. Karena merasa tidak mungkin bakal menang, Rinne menyuruh Kai untuk kabur. Dan demi mengulur waktu, Rinne nekat mendekati Vanessa. Setelah itu, Rinne mengeluarkan perisai yang biasa digunakan oleh Rasro. Akan tetapi, perisai tak bertahan lama dan retak seketika, menyebabkan Rinne cemas akan nasib Kai. Lantas Kai yang tak mau kabur di arena ini mendapatkan serangan dari Vanessa. Lesatan Gloria tersebut membuat tubuh Kai terhempas ke dinding. Bahkan darah menetes deras dari tubuh Kai. Sontak saja Rinne syok berat karena Rinne mengira Kai teman satu-satunya yang memberinya kehangatan keluarga meninggalkannya untuk selama-lamanya. Menyaksikan musuhnya berduka membuat Vanessa senangnya bukan main. Bagi Vanessa, makhluk lemah seperti manusia memang pantas mati. Kemudian Vanessa memprovokasi Rinne yang ia anggap sudah tidak lagi memiliki semangat bertarung. Hal tersebut menyebabkan Rinne ingin bundir sekaligus menghabisi nyawa musuhnya. Lalu tak lama Rinne memperlihatkan taring yang selama ini ia tidak mau tunjukkan, yaitu darah iblis yang mengalir di tubuhnya. Bahkan kombinasi dari ras roh dan dewa liar juga menghiasi darah Rinne. Di situ Vanessa mengatakan jika sedari awal Rinne menampakkan sosok monsternya, pasti Kai takkan mati. Dengan kata lain, kematian Kai adalah kesalahan Rinne. Lantas Rinne tak peduli pandangan Vanessa tentangnya, karena sekarang baginya Rinne harus melenyapkan Vanessa adalah prioritas. Lalu Rinne membacakan mantra yang akan mematikan dirinya dan juga target yang bersentuhan dengannya. Sehingga keluarlah darah terus-menerus dari tubuh Vanessa maupun Rinne. Sihir ini disebut sebagai sihir kutukan. Ya, jika kedua ciwi kehabisan darah, sudah tentu mereka bakal koid. Sontak saja Vanessa kesalnya bukan main. Namun Rinne tidak menduga Vanessa sudah mengantisipasi beragam teknik untuk membatalkan mantra apa saja. Lalu terlihat kutukan jarak jauh yang sudah Vanessa pasang sedari awal. Jadinya mana dari ras roh, ras hewan buas Phantom, dan ras dewa liar tidak bakalan mempan pada dirinya. Kegagalannya untuk balas dendam membuat Rinne frustasi. Kemudian Vanessa menabur garam di atas luka Rinne. Di situ Vanessa mengingatkan ras persilangan yang ada di dalam diri Rinne membuatnya nampak menyedihkan.
Selain identitas tak jelas, Rine juga dianggap tidak cocok menjadi ras apapun. Makanya Vanessa akan melenyapkan penderitaan Rine dengan mengirimnya ke alam baka. Akan tetapi serangan Vanessa dihalau oleh sosok Kai. Sontak saja Rine senang Kai masih hidup. Sementara Vanessa bingung, kok bisa-bisanya manusia bisa bertahan dari gloria miliknya. Lantas Kai mengaku bahwa ia cuma pingsan bukan koid. Di saat bersamaan, Kai mengingat gloria yang ia hempaskan ke tubuhnya. Pedang Sid menjadikan tubuhnya bertahan dari panasnya api. Intinya, lagi-lagi Kai diselamatkan oleh pedang Sid. Ya, setelah itu adu bacot antara Kai dan Vanessa mengiringi pertarungan mereka. Bagi Vanessa, ketiga ras pantas diunggulkan seperti ras dewa liar yang dipimpin penguasa surga Alpreya. Ras hewan buas dikuasai oleh Kaisar Taring Rat-E. Dan ras roh dipegang Rikugen Kyoko, di mana ketiganya pantas disebut pahlawan karena berasal dari ras terkuat. Sementara belum pernah Vanessa dengar adanya pahlawan dari ras manusia, jadi tak ada yang bisa dibanggakan dari manusia. Lantas Kai membalas ucapan Vanessa bahwa esensi alias keberadaan manusia itu sendiri merupakan sesuatu yang patut diunggulkan. Di saat bersamaan, terlihat rekan-rekan Kai masih berjuang melawan makhluk buas yang ada di hadapan mereka. Di situ Kai menegaskan bahwa ia akan menunjukkan arti dari esensinya di dunia itu agar Vanessa tahu bahwa manusia tidak boleh diremehkan. Ya, untuk membungkam omongan Kai, si Vanessa mengeluarkan jurus sakti mandragunanya, yaitu bintang penakluk iblis. Akan tetapi Kai bisa memporak-porandakan teknik Vanessa menggunakan pedangnya. Lantas Vanessa berkata, mungkin Kai mampu menghancurkan bintang penakluk iblisnya karena berfokus pada satu koordinat. Tapi kalau teknik bunga dunia bawah yang bermekaran ke seluruh area, tak yakin dapat Kai musnahkan. Tanpa Vanessa sadari, Kai sudah mempersiapkan jikalau teknik bunga dikerahkan. Kemudian Kai memberikan kode pada Arsan yang sudah berada di posnya. Lantas Arsan langsung mematikan sumber listrik di istana dan sekitarnya. Akibatnya jarak pandang Vanessa tak bisa menjangkau seluruh area, sehingga membuatnya sulit mengerahkan teknik bunga yang sedang mekar. Namun Vanessa punya cara lain dengan memusatkan serangannya pada Kai terlebih dahulu. Sialnya Vanessa tidak tahu bahwa Kai sudah berganti posisi alias tertipu dengan cahaya pedang yang dipegang Rine. Setelah itu Rine melemparkan pedang Sid dan ditangkap langsung oleh Kai. Di situ Vanessa sadar bahwa dirinya sudah kalah telak. Makanya ia menyerahkan istana pemerintah pada Kai. Dan di saat bersamaan Kai langsung menebas tubuh Vanessa. Kemudian Vanessa bertingkah aneh membuat Kai dan Rine bingung. Karena Vanessa menggumamkan soal Sid, sontaklah Kai langsung meminta Vanessa untuk menceritakan hal yang ia ketahui. Lantas Vanessa berkata, dulu peramal Sid mengatakan fenomena dunia baru akan terjadi. Namun sesungguhnya pemicu adanya kelahiran dunia disebabkan oleh seseorang selain Vanessa dan peramal Sid. Dan untuk menghadapi fenomena tersebut, Sid meletakkan pedang Asura Soraka di Rubanah tempat ras iblis disegel. Jadi tugas Kai sekarang ialah mencari dalang yang ada di antara ras roh, ras dewa liar, dan ras hewan buas Phantom. Ada satu kunci yang disebut kode terlarang atau kode 0 yang tersimpan di dunia asal Kai, yang nantinya bisa berguna bagi Kai untuk menangani si dalang. Nah, sesudah menyampaikan hal penting itu, Vanessa tiba-tiba berperilaku centil, membuat Kai keheranan ternyata permaisuri kegelapan memiliki sisi yang konyol. Nah, sebelum menghilang, Vanessa berkata jika diberi kesempatan, ia akan berlagak dengan Kai sebagai sukubus. Setelah Vanessa menghilang, Kai langsung ngerempel lemas. Kai masih tak menduga ia bisa mengalahkan seorang pahlawan iblis. Lantas Rine berkata bahwa Kai memang memenangkan pertarungan yang sulit, jadi Kai boleh bangga akan kemampuannya. Nah, sesudah Federasi Zurak berhasil diambil alih oleh manusia, kabar kemenangan itu disiarkan ke media bahwa penyerangan yang dipimpin oleh Komandan Jeane membawa kemerdekaan bagi manusia dari penjajahan ras iblis. Terlihat Kai dan Rine sedang menatap langit Zurak yang bebas dari ras iblis. Di situ Kai masih kepikiran soal informasi yang dikatakan oleh Vanessa. Makanya Kai memutuskan akan mencari dalang yang memicu kelahiran dunia. Selama ini Kai mengira dia dan Rine merupakan hal abnormal. Namun jika didasari dari sudut pandang Vanessa, Kai maupun Rine yang telah lolos dari keabnormalan.
Kemudian datanglah Gianne dan kawan-kawan menjumpai Kai dan Rine. Di situ Gianne mengucapkan terima kasih. Soalnya berkat bantuan dari Kai, Federasi Jurak berhasil merdeka dari penjajahan. Lantas Kai menanyakan apa rencana Gianne selanjutnya. Gianne berkata bahwa ia akan menyerahkan urusan federasi kepada orang yang sudah berpengalaman. Namun Gianne berjanji 30 tahun ke depan jika masih diberi kesempatan hidup, ia akan mengubah dunia ini seperti dunia tempat Kai berasal. Akan tetapi untuk itu Gianne ingin melakukan perjalanan ke berbagai tempat. Tujuannya tak lain agar wilayah yang dikuasai oleh ketiga ras mengalami kebebasan seperti Federasi Jurak. Di dunia manusia, selain Federasi Jurak, terdapat 3 wilayah lainnya. Di bagian Federasi Io Timur dikuasai ras Dewa Liar. Federasi Yurun di selatan dipegang ras Roh, dan Federasi Skuld di barat dikendalikan oleh ras binatang buas. Makanya Gianne ingin berkeliling menghadapi ketiga ras tersebut. Makanya Gianne membutuhkan bantuan dari Kai maupun Rine. Ya, mendengar ucapan Gianne, Kai terharu sekaligus bangga dengan ketegasan bestinya, sehingga Kai dan kawan-kawan akan berpartisipasi dalam petualangan Gianne and the Gang. Di situ Kai berkata, Gianne di dunia ini sifatnya tak berubah seperti kedua sahabatnya di dunia asal. Karena Gianne di dunia asal begitu gigih, mempunyai obsesi dan antusiasme tingkat tinggi. Walaupun demikian, tetap saja ada sikap kekanak-kanakannya. Sontak saja Gianne malu mendengar dirinya di dunia lain gitu ya, yang mempunyai sisi demikian. Setelah itu Gianne mengumumkan bahwa mereka akan melakukan perjalanan jauh demi meraih masa depan cemerlang bagi umat manusia. Hal itu sangat diapresiasinya oleh Saki dan kawan-kawan, dan mereka akan setia mengikuti sang komandan. Sementara Kai berkata kalau ia akan mengakhiri perang besar ini. Jika Sid tidak ada, maka Kai yang akan bertanggung jawab. Selain itu, Kai akan mencari dalang di balik kelahiran dunia dan merebut kembali dunia asalnya. Tampak Rine memperhatikan sosok Kai yang mirip dengan seseorang yang tak asing baginya. Kemudian Kai mengajak Rine bergabung dengan Gianne dan kawan-kawan untuk melangkah ke lokasi tujuan mereka. Ya, lanjut. Ketika di dalam mobil, terlihat Rine yang melamun. Terbesit sebuah ingatan yang dimana dirinya dikejar oleh seseorang hingga dia berlari terengah-engah. Lalu tiba-tiba ada orang berjubah yang menggendong Rine untuk membawanya kabur dari hal misterius itu. Dan setelah itu Rine langsung tersadar. Sayangnya Rine di sini tidak tahu dengan ingatannya itu, dan Rine tidak membahas tentang ingatannya itu pada Kai. Ya, di sini Aslan mengeluh, baru saja mengusir penjajah kaum iblis, namun belum sempat rehat, mereka harus pergi ke Federasi Io. Mendengar ocehan Aslan, Saki mengomelinya karena semua ini atas permintaan bantuan dari berbagai negara. Karena kepemimpinan Gianne berhasil memerdekakan negara mereka, jadi wajar saja Gianne menjadi harapan umat manusia. Sementara itu di dalam hati, Kai bergumam mengenai kedatangan Rine yang datang ke dunianya itu terhitung sudah 5 hari. Lantas kita pun diperlihatkan kembali cerita seusai perang dengan kaum iblis, yang ternyata setelah perang berakhir, mereka saling bahu-membahu membenahi kota. Kala itu Kai dan kawan-kawan tengah bersih-bersih, lalu tiba-tiba Rine merasakan adanya hawa iblis. Sontaklah mereka berdua langsung memeriksa lokasi bau itu berada. Namun tiba-tiba bau itu menghilang. Di situ Rine sadar kalau mereka telah masuk dalam jebakan, dan benar saja tiba-tiba muncul sebuah sihir penghalang yang ternyata dibuat oleh sukubus bernama Hinemaril. Ya, tujuan kedatangannya ke sini hanya ingin melihat gimana tampang orang yang telah membunuh ayundanya alias Panessa. Di situ Hinemaril tidak menyangka manusia bisa membantai Panessa. Ya, untuk menguji kekuatan Kai, Hinemaril melesatkan serangan. Namun dengan mudahnya Kai berhasil melenyapkan serangan tersebut dengan pedang Sid. Lalu ketika Hinemaril mendekat, sontak Rine langsung memblokirnya. Lantas Hinemaril menegaskan bahwa tujuannya bukan untuk membalas dendam, sebab baginya kematian Panessa sangatlah menguntungkan. Dengan kata lain, lenyapnya Panessa membuat Hinemaril menjadi nomor 1 di antara para iblis. Nah, alasan Hinemaril mencari Kai yaitu ingin menyampaikan kesepakatan bahwa manusia boleh menyerang ras selain iblis. Begitu pula sebaliknya, iblis tidak akan menyerang manusia. Lantas Kai menjawab bahwa ia akan membicarakannya pada atasan. Di kesempatan itu Hinemaril memberitahukan jika Kai dan kawan-kawan berencana ke tanah ras Dewa Alam, harus berhati-hati pada penguasa langit yang bernama Alpreya. Setelah menyatakan hal tersebut, Hinemaril langsung pergi begitu saja.
Nah, sesudah mengingat peristiwa itu, Kai mengatakan urusan perbaikan ibu kota mereka serahkan saja kepada bagian konstruksi. Karena peran mereka para unit ekspedisi adalah membantu pasukan perlawanan di Federasi Iyo untuk mengalahkan ras Dewa Alam. Nah, mengenai ras Dewa Alam, mereka terdiri dari beberapa aliansi antara elf, dwarf, peri, dan malaikat. Di situ Kai membenarkan ucapan Saki sembari menjelaskan bahwa ras Dewa Alam lebih penakut dan licik dari manusia. Makanya ras Dewa Alam bertarung menggunakan artefak sihir. Perlu diingat juga bahwa ras Dewa merupakan versi manusia yang disempurnakan alias mirip dengan manusia wujudnya itu gitu ya. Nah, tak lama kemudian Jeanne mengumumkan pada seluruh pasukan yang ada di dalam mobil kalau sebentar lagi mereka akan beristirahat sejenak sebab perjalanan ke Federasi Iyo masihlah panjang. Tapi tiba-tiba Rine merasakan ada sesuatu yang mendekati kendaraan mereka dan benar saja muncul seekor binatang iblis mistik berupa naga. Lantas Jeanne meminta semua unit untuk menyerang sang naga. Namun tembakan mereka semua tidak mempan terhadap sang naga. Yang ada sang naga berhasil menggulingkan dua mobil sekaligus belasan ekor. Alhasil Rine dan Kai mulai bertindak mengerahkan serangan gabungan hingga membuat sang naga oleng. Bahkan langsung kabur, retreat. Ya, untuk mengobati pasukan yang terluka akibat serangan naga, semua unit menghentikan perjalanan dan mereka menyiapkan tenda. Di dalam tenda, Kai berkomentar, kok tendanya sebesar ini gitu ya diperuntukkan hanya untuk 2 orang sih? Terus kenapa cowok dan cewek berada di dalam satu tenda? Apakah tidak bahaya tak? Tak lama kemudian Jeanne datang. Ternyata tenda tersebut khusus ditinggali oleh Jeanne. Nah, alasan Kai dan Rine ditempatkan di lokasi yang sama dengan Jeanne itu karena mereka ditugaskan sebagai pengawal pribadinya. Kemudian Palin meminta bicara 4 mata dengan Kai. Di situ Palin menjelaskan kalau dia itu akan berjaga di luar dan Kai akan bersama Jeanne di dalam tenda. Waduh, soalnya kalau Palin berada di sisi Jeanne di jam istirahat, orang-orang akan merasa aneh sebab setahu orang-orang Jeanne merupakan pria tulen. Intinya hal itu dilakukan agar Jeanne tidak ketahuan sebagai ciwi, begitu bro. Namun satu hal yang wajib diingat oleh Kai yaitu tidak boleh terlalu dekat dengan Jeanne. Soalnya kalau mau bobo, Jeanne akan melepas jirahnya dan mengenakan pakaian yang agak tipis. Waduh. Nah, ketika Kai memasuki tenda, terdengar suara kimochi, gitulah pokoknya. Dikira lagi ngapain gitu ya. Ternyata Jeanne lagi dipijit sama Rine, teman-teman. Oke, fokus dulu ya. Ya, di sini Kai membahas tentang penyerangan ras binatang iblis yang ditakutkan akan menyerang Federasi Urza. Menurut Jeanne, kita tidak perlu cemas, soalnya Jeanne yakin Federasi punya kekuatan untuk menghadapi naga. Intinya, untuk saat ini kita bebaskan dulu pikiran, karena saat ini waktunya kita untuk beristirahat, Kai. Tapi sebelum itu, Jeanne memberitahu sesuatu yang sangat penting mengenai kebiasaan tidurnya yang motah. Jadinya harus dimaklumi gitu ya. Tapi kocaknya ketika pada tidur, Kai malah dihimpit oleh kedua ciwi. Waduh, bahaya tak? Ya, gara-gara tingkah para ciwi yang seenaknya memeluk Kai. Esok paginya kantung mata Kai menghitam alias kagak bisa tidur semalaman alias gadang. Tak lama perjalanan rombongan berhenti sebab sudah tiba di lokasi tujuan. Namun untuk bisa sampai ke wilayah Federasi Iyo, mereka harus berjalan kaki. Saat tiba di markas, rombongan Jeanne merasa takjub karena anggota Federasi Iyo begitu antusias dan bersahabat dalam menyambut mereka. Kemudian salah satu petinggi perlawanan Iyo bernama Jeppen Beckenhin memperkenalkan dirinya. Di situ Jeppen menyampaikan rasa kagum dia dan anggotanya terhadap Jeanne sang pahlawan. Kemudian Jeppen juga menyapa Pelin. Jeppen di sini tidak menyangka bisa bertemu dengan Pelin yang sosoknya itu tidak diragukan lagi sudah merambah peperangan tingkat dunia. Usai berbasa-basi, Jeppen membawa geng Jeanne menuju ruangan Komandan Dante. Di tengah perjalanan, Jeppen menanyakan pada Pelin pandangan mereka terhadap Dante. Lantas Pelin menjelaskan beliau itu orangnya terlalu waspada. Saking mawasnya dirinya, Dante terkenal defensif dan tidak percayaan. Sehingga orang seperti Jeanne sangat tidak disukai oleh Dante. Mendengar hal itu, Jeppen berharap Jeanne tidak mengambil hati. Nah, sebelum menemui Dante, pihak Jeanne terlebih dahulu berjumpa dengan Q-Berry, orang kepercayaan Dante alias asistennya Dante. Singkat cerita, ketika masuk ke dalam ruangan Dante, benar saja dugaan Jeppen, sikap Dante sangatlah tidak bersahabat.
Yang dimana Dante di sini sengaja mencari kesalahan Gianni, namun Gianni menanggapi kekasaran Dante secara sabar dan santuy. Namun ketika Dante bertanya kenapa datang ke sini, Gianni sedikit kesal, apalagi Dante mengungkapkan bahwa panggilan bantuan pada pihak Gianni merupakan kelakuan bawahannya yang tanpa seizin Dante yang merupakan kaisar di federasi ini. Bukan hanya itu, Dante juga menyinggung Gianni yang hanya mengincar pencapaian. Sontaklah Gianni mengungkapkan bahwa pencapaian bukan ditentukan oleh pemimpin, karena pencapaian atas kerja keras para bawahan. Jika ingin dihormati, jadilah sosok pemimpin yang layak. Setelah itu Gianni mengadakan rapat dengan pihak Federasi Iyo. Di situ Japan menerangkan lokasi musuh yang belum terjamah oleh manusia. Makanya di sini Gianni mengajukan diri untuk memimpin penyelidikan area ke wilayah musuh sebelum mereka melakukan penyerangan. Singkat cerita, malam pun tiba, waktunya makan malam. Melihat sajian yang dihidangkan, Aslan agak ragu gitu ya. Akan tetapi Rene menjamin bahwa menu itu bisa dimakan. Di situ Aslan membicarakan Kyuberi yang sangat cantik. Ia tidak menyangka asisten pemimpin bisa secantik itu gitu ya. Namun entah kenapa Rene di sini merasakan ada yang janggal pada diri Kyuberi. Ya, majide bijin datta na. Esok paginya, Gianni bersama regu Federasi Iyo sedang menyelidiki hutan Elf. Sementara itu di sisi lain, Kyuberi dan Dante memberikan komen buruk atas sikap Gianni yang suka berada di garis depan. Karena menurut keduanya, seorang pemimpin seharusnya berada di garda belakang, lebih jelasnya sebagai pengamat dan pemberi keputusan. Sedangkan tugas di lapangan mestinya diserahkan kepada para bawahan. Di kesempatan itu, Kyuberi menyerahkan jalur rahasia ras Dewa Alam. Dengan itu, Kyuberi menjamin Dante selangkah lebih maju dari Gianni. Namun tanpa Dante ketahui, Kyuberi di sini sebenarnya mempunyai maksud terselubung. Usai menyelidiki area musuh, didapatlah informasi mengenai rute patroli Elf dari jejak kaki ras Dewa Alam. Kabar itu membuat skuad Federasi Iyo terkagum. Lantas Gianni mengatakan bahwa mereka akan melakukan penyusuran lebih lanjut dan setelahnya akan menyusun strategi invasi. Akan tetapi Dante yang mendapat bocoran dari Kyuberi mengenai situasi ras Dewa Alam meminta Japan mengerahkan pasukan. Namun masalah itu tidak boleh diberitahukan pada Gianni. Ya, meski di dalam hati menolak, Japan tetap menuruti atasannya. Sementara itu Rene mengatakan firasatnya kepada Kai mengenai identitas Kyuberi yang dia yakini bukanlah manusia. Jelas Kai kaget mendengar info tersebut. Dan benar saja dugaan Rene, Dante dan kawan-kawan mengalami kesialan di hutan Elf. Di saat bersamaan di atas langit, Reiren menyatakan kekecewaannya kepada Aprea karena tega mengkhianati ras Dewa Alam. Dengan bangganya, Aprea mengatakan bahwa ras rendahan seperti Elf berserta jajarannya tidak pantas berdiri di posisi yang sama dengannya. Sehingga hanya malaikatlah yang boleh menduduki puncak tertinggi. Kemudian Aprea menegaskan mulai detik ini dia akan memutuskan hubungan untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, Aprea sudah tidak ada lagi kaitannya dengan para Elf, dua kurcaci maupun peri. Setelah itu Aprea dan Tetua Agung Elf saling menyerang. Namun sayangnya para Elf telah dikalahkan dan sang Tetua Agung Elf telah ditawan. Sementara Reiren terhempas jatuh ke daratan. Saat tersadar, Reiren berada di kediamannya. Kemudian Reiren meminta semua aliansi dikumpulkan. Soalnya ada hal penting yang mau dibicarakan. Sontak saja rakyat Reiren keheranan, lalu mereka bertanya mengenai Dante dan kawan-kawan yang telah ditangkap. Menurut Reiren bukan waktunya membahas soal manusia. Namun di saat bersamaan Reiren berpikir keras bahwa manusia tidak bisa dipandang sebelah mata. Lebih jelasnya ada kemungkinan bisa dijadikan sebagai aliansi untuk melawan kekejaman Aprea si penguasa langit. Sementara itu, kabar hilangnya Dante dan kawan-kawan turut menjadi fokus utama rombongan Gianni. Kai berpikiran bahwa pergerakan Dante telah direncanakan oleh seseorang hingga masuk ke dalam perangkap. Teringatlah Kai akan sosok Kyuberi. Kemungkinan Kyuberi mata-mata Elf yang menyusup ke Federasi Iyo. Lebih tepatnya, Kyuberi merupakan ras Elf yang menyamar menjadi manusia dengan menyembunyikan telinga panjangnya. Tapi menurut Gianni, seharusnya tim Dante bisa menghindari jebakan yang terpasang. Lantas Kai memberikan pencerahan kalau perangkap sebenarnya tertancap di atas dedaunan. Dan benar saja perangkap muncul tanpa ia sadari. Apalagi terik matahari sangat sempurna untuk menutupi jebakan tersebut. Di situ Kai kembali menjelaskan bahwa berdasarkan pengetahuan di dunia asalnya, ras Elf punya kebiasaan memasang banyak perangkap mantra. Lalu Rene memberitahukan kepada Kai bahwa ia mencium aroma Elf. Alhasil Kai dan kawan-kawan mulai menyusuri hutan mencari jejak keberadaan Elf.
Di situ pihak Gianne agak ragu dengan lokasi yang ditunjukkan Rine. Lantas Kai menegaskan bahwa Rine memiliki sihir pendeteksi yang bisa mencium bau sihir dari ras apapun. Lalu tak lama setelah mentok di tembok, batas bau F berakhir di area itu. Ternyata tempat mereka berpijak merupakan gerbang penghakiman, yang dimana Dewa Liar menggunakan gerbang penghakiman untuk berteleportasi. Nah, ketika menyusuri wilayah itu, tiba-tiba muncul bocah bernama Silk sibuk mengejar kupu-kupu tanpa menyadari adanya ras manusia di hadapannya. Di situ Palin meminta semuanya untuk berhati-hati, kemungkinan Silk merupakan peri agung dari ras Dewa Liar. Lalu ketika Silk menyadari kehadiran para manusia, sontaklah Silk langsung panik hingga menangis, soalnya Silk mengira dirinya bakal dimakan oleh manusia. Lantas Kai dan kawan-kawan mengikuti arah Silk pergi, yang akhirnya mereka telah tiba di hutan F bagian dalam. Tak lama Kyuberry datang dengan ekspresi kaget karena ia tidak menyangka para manusia bisa menemukan gerbang penghakiman. Di sini Gianne meminta Kyuberry untuk melepaskan Dante dan para pasukannya, namun Kyuberry tidak mau menyerahkan mereka sebelum Gianne dan kawan-kawan memenuhi panggilan Reiren terlebih dahulu. Kyuberry memberitahu bahwa Dante dan yang lainnya cuma tertidur dan tidak melakukan penyiksaan sama sekali. Singkat cerita, bertemulah Gianne dan kawan-kawan dengan Reiren. Di situ Reiren menanyakan bagaimana cara Gianne mendapatkan jubah Elf. Apakah para Elf telah diburu oleh manusia? Jika begitu, para Elf takkan pernah memaafkan manusia. Lantas Gianne menjelaskan bahwa dia itu menemukan jilat tersebut di perbatasan Urja ketika peperangan antara ras Dewa Liar dan Iblis terjadi. Nah, karena bukan Gianne yang mencuri dari tanah Elf, sementara waktu Reiren akan mengabaikan perkara jirah. Lalu Reiren masuk ke pokok utama yang dimana mereka ingin melakukan kesepakatan bersama manusia. Jika manusia berhasil mengalahkan Alpreya, maka Dante dan yang lainnya akan dilepaskan. Sontak saja Rine dan kawan-kawan mengira Ep telah mengkhianati malaikat. Di kesempatan itu Reiren menjelaskan bahwa Alpreya lah yang melanggar perjanjian duluan. Di situ Reiren menyatakan kesedihannya tentang Alpreya yang baik hati dan hangat telah berubah menjadi otoriter. Bahkan Alpreya memaksa Ep, Duat, Kurcaci, dan Peri tunduk di bawah kepemimpinan malaikat. Tentu saja mereka tidak bisa menolaknya, makanya Reiren bersama Tetua Agung Ep mengajak Alpreya untuk bicara. Sialnya mereka malah diserang dan Tetua Agung Ep malah ditawan oleh Alpreya, sementara Reiren nyaris mati dibuat Alpreya. Makanya saat ini Reiren ingin pihak manusia membuat keputusan menerima atau tidak tawaran kerjasama darinya untuk melawan Alpreya lalu membebaskan sang Tetua Agung Elf. Di situ Kai mengambil kesimpulan bahwa Elf tidak ingin terlibat peperangan secara langsung sebab bakal membuat malaikat dan Elf mengalami bentrokan. Makanya penyerangan diserahkan kepada manusia. Hal itu dibenarkan oleh Reiren. Namun dalam melaksanakan tugas tersebut, Palin meminta jaminan agar menunjukkan kerjasama tersebut bukanlah jebakan. Lantas Kyuberry menawarkan kepalanya sebagai ganti keseriusan Elf, sehingga jikalau Reiren melanggar perjanjian, pihak Gianne bisa mengeksekusinya. Akan tetapi Palin tidak setuju sebab kepala Kyuberry tidak sebanding dengan 20 orang dari pihak manusia. Mendengar hal itu, Reiren mengajukan dirinya. Sontak saja Kyuberry panik, tapi Reiren telah memutuskan perihal tersebut. Karena bagi mereka, Tetua Agung Ep sangatlah penting. Jika mereka telat bertindak, sama saja Ep menyerah pada malaikat. Kalaupun manusia gagal dan membuat Alpreya marah, maka Reiren saja yang akan dihakimi, sehingga ras-ras lain dari Dewa Liar tidak akan terkena imbasnya. Nah, karena negosiasi ini sudah disetujui, Reiren akan menyediakan tempat untuk beristirahat bagi Kai dan kawan-kawan. Karena rencananya besok akan langsung menuju Istana Langit. Saat malam tiba, dikala semuanya terlelap, Reiren menghampiri Kai yang masih terjaga. Di situ Reiren penasaran gimana caranya Kai dan Rine mengalahkan Vanessa. Soalnya Reiren mendengar dari Gianne kalau kedua insanlah yang membantai Vanessa. Akan tetapi Reiren tidak butuh detailnya. Namun yang ingin Reiren tegaskan, jika Kai tidak bisa mengalahkan Alpreya, mereka akan mati di wilayah musuh. Selain itu, jika Kai berani lari dari pertempuran, Reiren takkan membiarkan Kai keluar hidup-hidup dari hutan Elf. Lantas Kai menegaskan bahwa dirinya tidak akan kabur apapun yang terjadi. Di kesempatan itu, Kai menanyakan tentang Sid. Sayangnya Reiren tidak mengetahui perihal Sid. Kemudian Kai jadi teringat pesan dari Vanessa, bila ada orang yang mengetahui tentang Sid, sudah tentu dunia ini akan diciptakan ulang. Sid menyebut fenomena tersebut dengan kelahiran kembali dunia. Apalagi fenomenanya itu memang sengaja diciptakan oleh seseorang untuk mengubah dunia ini. Maka dari itu tugas Kai saat ini yaitu harus menemukan dalang yang terdapat di antara 3 pahlawan selain Sid dan Vanessa.
Esok paginya, Kai dan kawan-kawan memulai perjalanan menuju istana malaikat. Di sana, Reiren menjelaskan kalau di atas pohon besar terdapat banyak bangunan yang menjulang termasuk istana malaikat. Hanya saja manusia tidak bisa melihatnya. Saat tiba di dalamnya, Kai dan kawan-kawan terkaget melihat banyak malaikat yang terluka. Tapi hal itu bukanlah urusan mereka. Malahan, hal itu bisa disebut sebagai keuntungan bagi mereka karena tidak perlu melawan pasukan malaikat. Lalu ketika masuk ke gerbang selanjutnya, tiba-tiba muncul serangan dari malaikat perang bernama Picios. Picios menegaskan barang siapa yang membangkang atas perintah Aprea akan dibinasakan. Contohnya para malaikat yang ada di lantai bawah tadi. Namun di sini Picios tidak menyangka Reiren membawa manusia. Alhasil terjadilah pertarungan di antara mereka. Nah, karena Kai memiliki tugas penting, lantas Palin meminta Kai dan yang lainnya untuk pergi duluan. Dan Palin di sini akan mengatasi Picios bersama Saki dan juga Aslan. Setelah itu, Kai dan kawan-kawan melanjutkan memasuki gerbang selanjutnya. Tak lama mereka mendapatkan sergapan dari Raphael. Lantas, Rine mengambil tugas menahan Raphael dan meminta Kai untuk pergi duluan menuju Istana Langit. Di lantai berikutnya, kali ini pintu gerbang dilindungi dengan beberapa tiang. Beruntungnya Reiren ada di sini. Jadinya Kai tidak akan kerepotan menuju lantai utama alias Istana Langit. Dan setelah gerbang terbuka, mereka langsung berteleport ke tempat tetua agung dikurung. Di situ Aprea sedang berjaga, lalu Aprea menyatakan bahwa ia akan menghukum Reiren dan kawan-kawan yang tidak tunduk pada malaikat, makhluk yang pantas berada di puncak kekuasaan. Ya, lanjut, terlihat malaikat perang Picius menyerang Pelin dan kawan-kawan. Lantas mereka menghindari serangan musuh. Lalu Pelin menggunakan kedua pedangnya untuk memberikan serangan balik. Mendapati pedang binatang buas pentom taring drake di tangan Pelin membuat Picius terheran. Di situ Picius juga mengomentari api yang muncul akibat guncangan yang terjadi. Pelin tidak menyangka ternyata Picius tahu banyak tentang taring drake. Picius menegaskan bahwa dia adalah ahli persenjataan, makanya dia memahami perihal taring drake. Akan tetapi bagi Palin percuma memiliki pengetahuan tapi digunakan untuk menyiksa warga yang tidak berdaya. Ya, menurut Pelin tuannya Picius sangatlah arogan karena dia mengabaikan warganya sendiri. Sontak saja Picius kesal karena tuannya dikomentari oleh manusia yang rendah. Sementara itu di sisi lain, Rine berhasil mematahkan pertahanan musuh. Akan tetapi itu tidak cukup untuk mengalahkan lawan. Rine di sini teramat kesal melihat malaikat yang sangat sombong hanya karena asalnya dari langit, sehingga mereka memandang rendah bangsa Epri dan Kurcaci. Saat ditanya tentang identitasnya, Rine mengaku bahwa dia sendiri tidak tahu. Namun Rine tidak peduli soal dirinya. Bagi Rine yang terpenting dia bisa berada di sisi Kai. Di saat bersamaan Aprea hendak menghukum mati tetua agung Elf sebagai pengajaran kepada kaum rendahan, bahwasannya jika melawan makhluk agung tertinggi di langit akan bernasib seperti tetua agung Elf. Lantas tindakan Aprea ditentang oleh Reiren. Menyaksikan pembangkangan Reiren, Aprea menghukumnya lebih dulu. Akan tetapi Kai tak gentar, dia memakai pedang milik Sid menghancurkan jurus musuh. Sontak saja Aprea terkaget, tidak menyangka sihirnya yang kuat bisa dipatahkan dengan mudah. Sehingga Aprea penasaran siapa sebenarnya Kai. Apakah Kai merupakan seorang elf yang menyamar sebagai manusia? Di situ Kai secara lantang menyebutkan dirinya adalah manusia sejati. Mengetahui fakta tentang Kai, Aprea tambah bingung apalagi selama ini elf dan manusia berseteru. Bagi Kai, dia tidak memperdulikan soal ras karena yang terpenting keselamatan Reiren. Makanya Kai akan melindungi Reiren apapun yang terjadi. Dari pandangan Aprea, nyawa Kai tidak sebanding bila ditukar dengan elf rendahan seperti Reiren. Jadi jangan salahkan Aprea jika dia akan membuat Kai menjadi debu bersama dengan Reiren. Kemudian perhatian Aprea tertuju pada pedang Kai. Dari pengamatan Aprea, pedang yang Kai kendalikan bukanlah senjata biasa. Lantas Kai menegaskan bahwa pedangnya itu bisa melahap kekuatan sihir Panessa. Dan didasari hal tersebut, Kai yakin untuk mengalahkan Aprea bukan hal yang mustahil. Mengetahui pahlawan iblis mati di tangan manusia, Aprea tertawa terbahak-bahak. Bahkan Aprea menghujat betapa jelek dan bodohnya pahlawan iblis. Mendengar hinaan Aprea kepada Panessa, Kai langsung meralatnya. Soal kata bodoh yang ditunjukkan Aprea terhadap Panessa tidaklah cocok. Karena Panessa tidak menghukum bawahannya tanpa alasan yang tidak jelas. Berbeda dengan Aprea yang seenaknya melontarkan penghakiman ke warganya hanya karena bukan dari ras malaikat. Lantas secara bangganya Aprea mengaku bahwa keputusannya itu sudah mutlak. Lalu tiba-tiba
Ya, di sini Aprea terkaget dengan Jeanne yang merupakan seorang manusia nekat menggunakan busun milik Ep. Sebab bagi manusia yang tidak memiliki mana akan berefek negatif di tubuh Jeanne itu sendiri. Lebih jelasnya akan memakan usia Jeanne. Sontak saja Kai terkejut mengetahui kondisi Jeanne. Namun bagi Jeanne harga nyawanya sangatlah murah untuk kedamaian dunia ini. Kemudian Aprea menggunakan guntur langit menyerang Jeanne. Jeanne yang memakai jubah elf tidak mengalami kerusakan sama sekali. Hal itu membuat Aprea geram. Lantas Aprea melepaskan jurus penghakimannya. Menyaksikan teknik tersebut sangatlah berbahaya. Sontak Reiren melindungi semuanya dengan perisai. Alhasil semuanya masih selamat. Kemudian Reiren dan Kai bergegas mengeluarkan tetua agung dari kurungannya. Tentu saja Aprea tidak mengizinkan. Sontak Aprea mengeluarkan tombak ilahi untuk menyergap Reiren. Beruntungnya Kai gerecep menangkis tombak tersebut. Tanpa buang waktu, Reiren segera menggunakan harta berharga elf untuk menghancurkan kurungan. Sayangnya senjata itu malah hancur. Kegagalan itu membuat Reiren shock berat hingga dirinya bersikap pasrah. Di situ Reiren merasa bingung sejauh mana kekuatan Aprea. Kok bisa-bisanya si malaikat menggunakan banyak benda sihir tanpa menguras mananya? Didasari kondisi kekuatan tak terbatas yang dimiliki Aprea, Reiren yakin itulah yang membuat Aprea menjadi ebleg. Di kesempatan itu Aprea menjawab kebingungan Reiren. Kalau Aprea sudah memiliki pelayan setia yang menggantikan elf peri dan kurcaci, yakni si Restarizer yang cuma tunduk dan patuh atas perintah Aprea. Selain itu, Restarizer mempunyai kekuatan besar menyebabkan dia berhak menjadi bawahan Aprea. Sementara itu, pertarungan sengit antara Rinne dan musuh terjadi. Di situ Rinne sempat terluka namun dia bangkit kembali. Lalu Rinne membalaskan perbuatan musuh yang sudah mencederai sayapnya. Sedangkan Palin memerintahkan kedua rekannya menembaki sayap Picius. Tak hanya senapan laras panjang yang mereka gunakan, tapi juga granat. Sibuk menghindari sergapan beruntun, celah Picius jadi terbuka. Di saat itulah Palin mengenai sayapnya yang menjadi sumber kekuatan malaikat. Sontak saja Picius kaget, bisa-bisanya manusia tahu kelemahan malaikat. Lantas Palin mengatakan bahwa manusia yang mengaku dari dunia lain telah memberikan informasi penting tersebut. Kembali pada Rinne yang terkaget karena musuhnya tiba-tiba sengaja mengalah. Ternyata selama ini musuh dan Picius mencoba menahan diri dari menuruti kemauan Aprea. Makanya mereka berdua ingin tuannya kembali seperti semula. Dengan adanya Rinne bersama Kai dan kawan-kawan, kemungkinan besar dapat mengalahkan Aprea. Di saat bersamaan, Palin kesal pada Pecius yang notabene melakukan pertarungan udara, tapi sengaja bertanding di daratan. Makanya Palin tidak akan membunuh lawannya yang tidak memakai kekuatan penuhnya. Dan jika ingin meminta maaf pada Reiren, harusnya Pecius membawa kelompok Palin ke permukaan. Kembali pada Kai dan kawan-kawan, di situ Restarizer langsung menyerang menyebabkan Jeanne terhempas jauh. Untungnya Rinne datang tepat waktu menyelamatkan Jeanne. Di situ Kai mencoba menanyakan apakah Aprea yang melakukan kelahiran dunia. Sontak saja Aprea bingung, tidak memahami pertanyaan Kai. Lantas Kai mengatakan peramal Sid. Dan anehnya kalimat itu mengguncang jiwa Aprea. Kagetnya Restarizer yang dianggap bawahan setia malah menyerangnya. Sebab kata Sid yang diucapkan Aprea merupakan kalimat tabu. Makanya Restarizer melakukan penempaan ulang untuk Aprea. Ya, sesudah menghapus Aprea, Restarizer langsung menghilang. Kai mengira masalahnya itu sudah usai. Namun doi salah besar karena polemik utama barulah dimulai. Lantas Aprea muncul kembali ke permukaan dengan versi yang baru. Di situ Rinne menggunakan soal penimpaan dunia. Jadi Kai yakin peristiwa yang membuat dunianya menghilang karena Restarizer melakukan penimpaan dunia. Namun kini pahlawan yang ditimpa ulang oleh Restarizer hadir di area. Kemudian Aprea melancarkan serangannya. Di situ Rinne mencoba menahan dengan perisai. Sayangnya kekuatan Aprea terlalu besar. Akibatnya Rinne tak bisa bertahan hingga pingsan. Menyaksikan Aprea tidak memakai peralatan ras dewa liar tentang penggunaan alat sihir. Aprea yang tidak memakai alat sihir tidak pantas disebut ras dewa liar. Namun nasihat Reiren diabaikan oleh Aprea yang jati dirinya telah menghilang. Apalagi Aprea sekarang seperti robot yang dikendalikan. Lalu menggunakan pertahanan 7 putri, Reiren mencoba menahan sergapan Aprea. Akan tetapi teknik itu tidak ada gunanya. Bahkan Reiren dibuat terluka.
Lantas Kai beradu pedang dengan Alpreya. Di kesempatan itu Kai mengatakan bahwa Alpreya yang dihadapinya bukanlah pahlawan yang dikagumi oleh Rinne. Dan Alpreya hanyalah orang palsu yang meniru kekuatan pahlawan. Sontak saja Jeanne and the Gang terkejut mendengar statement dari Kai. Lalu Kai dan Alpreya saling mengayunkan pedang. Selagi beradu senjata, Kai mengomentari pedang Alpreya yang bisa beregenerasi. Karena faktanya formasi 7 putri Reiren sebenarnya berefek pada pedang Alpreya. Masalahnya setiap kali pedang hancur, Alpreya terus memperbaikinya. Itulah cara sesungguhnya Alpreya menembus formasi 7 putri Reiren. Mendengar ucapan Kai, Alpreya membalas baginya alat sihir maupun ras dewa liar sama sekali tidak berguna. Sebab Alpreya memiliki pedang sakti mandraguna. Harusnya Kai dan kawan-kawan tunduk dan patuh hanya kepada orang yang sekuat dirinya. Kemudian Alpreya mengeluarkan otoritas ilahi pedang raja. Lantas Kai berkata bahwa keempat pahlawan yang dia kenal semuanya melindungi kaumnya. Bagi Alpreya tindakan itu merupakan kebodohan. Sontak saja Kai kesal dan dia siap mematahkan pikiran sesat Alpreya. Kemudian mereka berdua kembali beradu pedang. Selagi Kai bertarung, Jeanne menanyakan kondisi Reiren. Menurut Reiren, dirinya baik-baik saja. Di situ Jeanne dan kawan-kawan mengomentari pertarungan Kai. Jika dilihat dari kemampuan berpedang, maka Kai lebih unggul. Hanya saja lawan Kai sangatlah gila, yang dimana Alpreya nekat menggunakan otoritas ilahi pedang raja untuk menghancurkan istana langit. Kemudian Reiren meminta bantuan Jeanne untuk menjamin kekuatannya karena Reiren ingin mengalahkan Alpreya. Sementara Kai mencoba menghancurkan perisai Alpreya hingga akhirnya tamengnya dapat dirusak. Akan tetapi walau Kai melukai Alpreya, dirinya malah dalam kondisi terpojok. Menurut Kai, si Alpreya ini berbeda dengan Vanessa, yang dimana Vanessa bisa melepaskan belenggu Restarizer, sementara Alpreya berada dalam kendali penuh Restarizer. Lantas, untuk menghadapi Alpreya, Reiren berkolaborasi dengan Jeanne menciptakan busur bulan sejati. Ya, serangan tersebut membuat Kai terbebas, sementara sayap Alpreya yang terkena panah menjadi terputus. Sontak saja Alpreya yang marah mulai mengamuk. Lalu ketika Alpreya akan menyerang, sontaklah Kai memutar Alpreya. Lalu Kai mendaratkan bogeman, membuat Alpreya terhempas. Berkat hal tersebut, akhirnya pengaruh Restarizer menghilang dari tubuh Alpreya. Alhasil, kesadaran Alpreya kembali lagi. Ya, Alpreya di sini merasa ironis dengan dirinya sendiri yang merupakan seorang malaikat tapi tidak punya sayap. Di situ Alpreya mengatakan bahwa dirinya tidak pantas menjadi orang yang dikagumi oleh Reiren. Di saat bersamaan, penjara yang membelenggu Tetua Agung Ebb telah hancur. Di kesempatan itu, Alpreya mengatakan bahwa dia punya pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh dewa liar dan manusia. Kala itu Sid mengatakan bahwa seharusnya sesuatu itu ada. Namun Alpreya tidak tahu apa yang dimaksud Sid, hanya raut penyesalan di wajah Sid yang tampak jelas. Kemudian Alpreya mengatakan kepada Kai penyebab kelahiran dunia adalah kebencian. Di situ Alpreya menyatakan kekagumannya terhadap Kai, yang dimana Kai hanyalah seorang manusia, namun mau berjuang mati-matian demi ras Ebb. Makanya Alpreya menyentuh Kai yang memiliki kode tabu, berharap dia bisa menghancurkan kebencian yang telah menyebar ke seluruh dunia ini. Setelah itu bersama malaikat lainnya, Kai dan kawan-kawan berkumpul. Lantas Kai penasaran sejak kapan Alpreya menunjukkan perubahan sikapnya. Kai menduga Restarizer punya pengaruh yang aneh. Ya, hal itu dibenarkan oleh bawahan Alpreya, yang dimana semenjak Alpreya terhubung dengan Restarizer, beliau menjauhkan dirinya dari malaikat lain. Mengetahui fakta tersebut, Kai menceritakan ketika dia menyelamatkan Rinne. Di waktu itu mereka bertemu Restarizer, seolah-olah Restarizer mengawasi Rinne. Kai di sini sangat cemas, takutnya Restarizer akan memburu Rinne lagi. Sementara itu Rinne bermimpi hal yang sama untuk kesekian kalinya. Di situ Rinne dan Sid berlari dari sesuatu. Lalu karena Rinne kelelahan, Sid menggendongnya. Tampaklah Restarizer di udara tengah mengamati mereka. Lalu tak lama Rinne terbangun dari pingsannya.
Begitu melihat Kai ada di sampingnya, Rine langsung memeluk si doi dan membuatnya terkejut. Akan tetapi Kai menerima perlakuan Rine. Lantas Rine mengaku bahwa dia itu baru saja bermimpi buruk. Lalu tak berapa lama Jeanne menyuruh keduanya berhenti berpelukan. Sontak saja Rine auto malu. Di situ Jeanne merasa kalau Rine itu perhatiannya cuma tertuju pada Kai. Di kesempatan itu Jeanne menanyakan identitas Rine sebenarnya. Lantas Kai dan Rine menceritakan apa yang mereka ketahui. Dari obrolan itu Jeanne merasa ironis karena Rine tak tahu dia ras apa, sebab Rine tidak dikategorikan malaikat maupun iblis. Di situ Kai meminta maaf telah merahasiakan perkara Rine pada Jeanne. Ya, di sini Jeanne memaklumi alasan kenapa Kai menyembunyikan identitas Rine. Karena sayap yang dimiliki Rine itu akan membuat orang-orang waspada. Lebih jelasnya Rine akan dianggap sebagai utusan iblis dan malaikat. Terlepas dari itu semua, Jeanne percaya omongan Kai dan Rine. Apalagi kedua insan telah banyak membantu mereka menghadapi masa sulit. Bahkan berjuang melawan ekspansi iblis. Mendapati kepercayaan Jeanne, Rine amat bahagia. Ya, Kai di sini menegaskan bahwa dia itu menjamin bahwa Rine adalah sekutu manusia. Lantas demi menghilangkan prasangka dan goncangan terkait Rine, untuk sementara waktu akan merahasiakan identitas si cantik dari orang lain selain Jeanne. Namun jika waktunya sudah tepat, Rine akan jujur pada semuanya perihal sayapnya itu. Nah, saking penasarannya sama sayapnya Rine, Jeanne meminta izin untuk menyentuh benda yang bisa membuat si cantik terbang. Rine bilang boleh. Tapi gimana ya, geli banget gitu ya. Dan Jeanne itu malah keasikan sendiri, bro. Esok harinya, Kai dan kawan-kawan bersiap meninggalkan hutan elf. Namun sebelum pergi, Kai dan semuanya membuat kesepakatan sebagai perwakilan dari manusia dengan ras dewa liar. Lantas Tetua Agung membacakan kesepakatannya di depan seluruh saksi-saksi, baik dari pihak manusia maupun kubu ras dewa liar. Yang dimana isinya mengatakan bahwa manusia tidak boleh memasuki hutan elf selama setahun. Begitu juga sebaliknya, ras dewa liar tidak boleh mampir ke kawasan manusia dalam kurun waktu 1 tahun. Di situ Kai dan kawan-kawan mendapat benda yang diberikan kaum elf. Melihat peluru elf yang dibuat langsung oleh kaumnya membuat Kai terkagum. Di situ Reiren berkata bahwa setelah menjelaskan tentang senjata Kai, dia menerangkannya pada kaum dwarf, sehingga mereka itu penasaran dan menciptakan ulang seperti arahan Kai. Jelas Kai di sini merasa senang sesepuhnya itu langsung yang membuat peluru elf. Berhubung Kai dan kawan-kawan mau pergi ke hutan roh, Tetua Agung menawarkan kaumnya menjadi pemandu jalan. Menurut kubu Jeanne, ide Tetua Agung masuk akal. Soalnya mereka itu yang merupakan manusia tidak punya pengalaman menjelajah lokasi yang mengandung unsur mana di dalamnya. Di kesempatan itu, Kai dan kawan-kawan mendengar kisah 10 tahun silam. Dikala itu Alpreya menghadapi penyusup yang melintasi perbatasan barat. Tak lain dia adalah pahlawan dari ras hewan buas pantom Kaisar Taring Rati. Menurut mereka, aksi Alpreya dan Rati terlihat sebagai konspirasi dan negosiasi. Dan sejak saat itu, Restarizer melayani Alpreya. Dengan kata lain, Restarizer ada hubungannya dengan Rati. Sesudah mendengarkan informasi penting tersebut, sebagai imbalannya, Jeanne mengizinkan ras dewa liar untuk ikut dalam ekspedisi. Mendengar ucapan Jeanne, Reiren berkomentar orang yang akan ikut para manusia pastinya akan berstatus sandera. Apabila dianggap berkhianat, maka si perwakilan dari ras dewa liar akan dihukum. Tentu saja bagi orang yang terpilih rasanya akan sangat tidak adil. Dan kocaknya malah Reiren yang dipilih oleh Tetua Agung untuk menemani perjalanan Kai. Soalnya Tetua Agung memperhatikan bahwa Reiren itu suka menempel pada Kai. Hal itu dibenarkan oleh Rine yang merasa kesal dan cemburu menganggap Reiren mengincar Kai. Lucunya Kai malah bersikap santai, malahan si doi senang bila Reiren ikut dalam rombongan mereka. Ucapan Kai membuat Reiren salah tingkah. Nah, setibanya di markas wilayah manusia, Jeanne dan kawan-kawan menemui Dante di kantornya. Meskipun Jeanne berhasil membuat manusia dan ras dewa liar melakukan genjatan senjata, Dante masih saja ketus. Meskipun demikian, Dante telah menyiapkan bantuan untuk ekspedisi ke hutan roh. Di situ Dante mengingatkan bahwa cara lama yang dipakai Jeanne tidak bisa diterapkan lagi. Kali ini manusia harus bertempur langsung dengan ras roh maupun ras binatang buas pantom. Sebab kemenangan manusia 2 kali berturut-turut menyebabkan kedua ras tersebut lebih waspada. Di situ Dante menyindir perbedaan dia dan pemimpin Federasi Yurun di selatan Raja Singa Balmung, di mana Balmung lebih bisa diandalkan. Apalagi beliau akrab dengan Pelin. Lantas Pelin mengatakan jikalau saja Dante menyingkirkan pikiran piciknya, pastilah dia dapat memimpin umat manusia.
Mendengar ucapan Pelin, si Dante membalas bahwa memimpin umat dia serahkan pada Gianne. Namun bagi Gianne, keinginannya bukan menguasai umat manusia, melainkan ingin mencegah terjadinya perang besar di kelima ras. Di sisi lain, pahlawan binatang buas Phantom Kaisar Taring Reti bertemu dengan pahlawan dari ras roh Rikugen Kyoko. Di situ Rati menyayangkan kematian Vanessa dan mengatakan kebodohan Alpreya yang melawan kehendak Restarizer. Sesudah mendengar bacotan itu, Rikugen mengatakan kalau Rati sudah menipunya. Dari situ Rati paham Rikugen sudah mengetahui sebuah fakta yang selama ini dia sembunyikan. Dan karena sudah terbongkar, Rati berterus terang bahwa ras roh akan lenyap dari dunia ini. Ya, karena dibohongi oleh Rati terkait Restarizer, pahlawan dari ras roh Rikugen Kyoko tak mau lagi bekerja sama. Apalagi Rati pahlawan binatang buas seenak udahnya ingin melenyapkan ras roh dari dunia. Sehingga terjadilah perselisihan di antara kedua pahlawan. Alhasil pertikaian itu menjadi sebuah perkelahian. Di situ Rikugen Kyoko menggunakan jurus transformasi Omni Mirror Laut untuk mengatasi serangan Rati. Teknik itu membuat Rati tersudutkan. Namun begitu Rikugen Kyoko merasa menang, dirinya masuk ke dalam perangkap Rati, yang dimana Restarizer muncul dan langsung menghapus Ryugen Kyoko. Di sisi lain, rombongan yang dipimpin Gianne pergi ke hutan roh. Di situ Reiren yang satu grup dengan Kai menjadi pemimpin jalan. Lantas Reiren bercerita rute yang mereka lalui itu terdapat Okera Cucu Purin alias landak besar. Awalnya Saki dan Asran enggan mendengarkan kisah Okera Cucu Purin yang dianggap mereka tak penting. Akan tetapi begitu mengetahui si Okera Cucu Purin itu bisa menghancurkan benda yang dia lindas, Arsan langsung auto cemas. Lantas Saki menanyakan apakah ada jalan lain untuk menghindari Okera Cucu Purin. Menurut Reiren, jalan Okera Cucu Purin merupakan rute tercepat menuju ke arah selatan. Nah, berhubung Reiren duduknya itu di samping Kai, Rine auto cemburu. Namun Rine nggak bisa protes karena Reiren bertugas sebagai penunjuk jalan. Di kesempatan itu, Saki menanyakan kecemasannya tentang identitas Reiren yang seorang elf. Jika orang-orang tahu, pastinya akan terjadi kehebohan. Mendengar hal itu, Reiren menjelaskan bahwa jubah yang ia kenakan memiliki efek bisa mengelabui pandangan orang, sehingga di mata orang-orang yang tak mengenalnya, Reiren nampak seperti manusia biasa. Tapi sempat-sempatnya Reiren menyindir Rine. Jelaslah karena didasari rasa cemburu, mereka langsung pada gelut. Tak lama Gianne menghubungi mobil Kai untuk menanyakan situasi di sana. Lantas Kai menjawab bahwa di baris depan masihlah aman. Kemudian Gianne mau tahu berapa lama lagi mereka baru sampai ke Federasi Yurun. Jika dilihat dari kecepatan kendaraan yang mereka naiki, butuh waktu 3 hari 3 malam baru sampai. Akan tetapi sekitar setengah hari mereka bisa tiba di lokasi yang banyak mata airnya. Mengetahui fakta itu, Gianne berencana akan berkemah di wilayah tersebut. Sementara itu Pelin merasa ada yang tidak beres karena di sekelilingnya ada banyak jejak bekas dimakan. Kemungkinan penampakan tersebut ulah dari ras binatang buas Phantom. Sontak saja Gianne kaget sebab mereka masih di wilayah Federasi Iyo. Teringatlah Gianne ketika mereka melakukan perjalanan menuju Federasi Iyo, kavalri mereka diserang oleh binatang mistik. Mengenang peristiwa tempo lalu, Gianne jadi berpikir bahwa ras binatang buas Phantom mulai menyeberangi perbatasan dan menyerang ras lainnya. Di saat bersamaan, Rati si biang kerok masalah sedang memeriksa jejak pertarungan antara dia dan Rikugen Kyoko. Terlihat komponen Rikugen Kyoko hancur berkeping-keping, tapi jumlah materialnya itu terlalu sedikit. Ada kemungkinan Rikugen belum mati, dan kemungkinan besar Rikugen membawa intinya kabur. Daripada pusing mikirin Rikugen Kyoko, Rati memilih pergi. Apalagi menurut Rati, masih banyak kesempatan untuk mengurusi pahlawan dari ras roh. Terlepas dari itu semua, Rati lebih penasaran akan sosok yang memegang kode tabu bila mencapai pusat dunia. Kira-kira langkah apa yang bakalan Kai ambil? Sementara itu Kai dan kawan-kawan sudah tiba di lokasi yang banyak mata air, segera menikmati pemandian. Begitu pula para ciwi turut memanfaatkan mata air panas untuk relaksasi. Di kesempatan itu lagi-lagi Reiren cari gara-gara dengan Rine, sehingga kedua ciwi terlibat pertengkaran kecil saling menyindir Melon Tobrut dan Datar. Waduh. Hah, gimana bang? Gimana bang? Halah, berisik lu. Di kesempatan itu Gianne meminta Reiren maupun Rine untuk tenang, soalnya ada bahasan yang mau Gianne sampaikan. Kala itu Gianne mendengar dari Kai soal pemegang kode untuk mencegah kelahiran dunia. Namun masih banyak yang belum diketahui. Di situ Gianne penasaran tentang makhluk bernama Restarizer. Apalagi
apalagi kemunculannya selalu tak terduga. Masalahnya, Kai tidak mengetahui detail tentang Restarizer. Sebab tidak ada catatan mengenai Restarizer di dunia asalnya. Tapi dilihat dari beberapa pengalaman yang terlewati, Restarizer mengawasi para pahlawan. Dan anehnya, begitu kata terlarang Sid dicetuskan, titik balik dari pengawasan menjadi mode serangan, menandakan bahwa Sid adalah nama pahlawan yang tak boleh ada di dunia ini. Mengenai keterkaitan antara pahlawan dengan Restarizer membuat Gianne ingin tahu soal itu. Berhubung minimnya informasi, mereka tak bisa melakukan sesuatu pencegahan terkait Restarizer. Meskipun demikian, Gianne ingin melangkah maju agar bisa mengakhiri perang besar 5 ras. Menurut Gianne, jika mereka kelak melawan pahlawan di masa depan, maka yang perlu diwaspadai adalah Restarizer. Ya, mengingat tentang makhluk itu menyebabkan Rinne takut. Entah kenapa Rinne di sini merasakan hal yang mengerikan dikala dihadapkan dengan Restarizer. Tiba-tiba terjadi guncangan besar. Ternyata gempa yang terasa akibat serangan ras binatang buas pantom. Parahnya, si monster tidak bisa ditaklukkan dengan senjata. Bahkan meski diserang menggunakan peluru drake yang sudah dimodif juga tidak mempan. Kemudian Palin meminta Kai untuk mengikutinya untuk menyerang si monster. Namun sergapan dari mereka berdua tidak memberikan luka apapun pada si monster. Di situ Kai merasa khawatir karena monster yang mereka hadapi saat ini tidak sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Bisa dikatakan makhluk itu lebih buas dan lebih edan. Sementara itu Gianne memberikan komando untuk mengevakuasi korban yang terluka. Selagi si monster tak bisa menyerang, Gianne merapatkan dengan Kai dan kawan-kawan. Menurut Reiren, hal ini sangatlah aneh, padahal mereka masih berada di alam ras dewa liar. Tapi kenapa ras binatang buas pantom sudah ada di sekitar mereka? Lalu untuk menangani makhluk sebesar itu, Kai menyarankan penggunaan meriam skala raksasa. Sayangnya di kubu mereka tidak ada yang memiliki benda seperti yang diminta. Kemudian ras binatang buas pantom muncul kembali. Lalu Kai memberitahukan bahwa mereka harus menyerang dahinya yang merupakan kelemahan si monster. Namun masalahnya, mereka kebingungan gimana cara menyerangnya. Ya, dilihat dari kawasan wilayah terletak di ras alam dewa liar, pasti area ini mempunyai taman api penyucian. Makanya Gianne meminta Reiren melakukan perpindahan si monster ke tempat yang mereka rencanakan. Lalu ketika sedang persiapan mantra, Kai dan Palin bertugas mengelur waktu. Dan karena si monster terlalu kuat, Kai melemparkan bom spora yang dapat melumpuhkan pandangan sementara waktu. Kemudian Rinne memakai kekuatan petirnya menyergap si monster. Dikala si monster sibuk mengurusi kesakitannya, Kai menebas bagian dahi si monster. Sialnya, si monster merasakan energi sihir milik Rinne. Lantas si monster langsung mengincar Rinne. Untung saja Kai gercep menyelamatkan Rinne, tapi imbasnya Kai mengalami luka parah. Sementara itu, Reiren telah berhasil mentransfer si makhluk buas. Di kesempatan itu, Reiren memuji rencana Gianne karena kini si monster diprediksi oleh Reiren akan terbakar di dalam taman api penyucian. Namun Rinne dan Gianne begitu syok melihat Kai yang terluka. Mengetahui Rinne yang baik-baik saja, Kai merasa lega. Namun Rinne tak kuasa melihat Kai yang terluka demi dirinya. Sesudah itu, Rinne terus berada di sisi Kai, sementara Gianne dan kawan-kawan beristirahat tak jauh dari tempat Kai berada. Dalam pingsannya, Kai mendapat panggilan seorang wanita. Sontak saja Kai terbangun. Namun suara itu juga terdengar oleh Gianne yang mengira dia habis bermimpi. Esok paginya, Saki hendak bersiap-siap, namun Asran mengatakan waktu keberangkatan telah berubah. Mengetahui perihal itu, Saki ingin menikmati berendam di mata air panas. Menurut Asran, si Saki itu sudah kecanduan. Sementara Kai dan yang lainnya sedang menuju lokasi yang dia rasa sumber suara yang menyerukan namanya di sana. Di perjalanan, Reiren berkata bahwa dia itu bisa menunjukkan gedung yang Kai sebutkan. Akan tetapi, Reiren merasa tak ada istimewanya tempat tersebut. Malahan cuman ada patung besar di sana. Lantas Kai penasaran pernahkah Reiren pergi ke tempat itu. Dan ternyata Reiren telah mengunjungi gedung itu. Ketika terbayang gedungnya, Reiren jadi berpikir betapa anehnya kreasi manusia. Sebab ras dewa liar belum melakukan pembangunan seperti itu. Tiba-tiba Kai menyebutkan megalis, yakni reruntuhan ilahi yang belum diperiksa, istilah khusus untuk struktur dengan pembangunan yang tidak diketahui. Sebenarnya ada beberapa tempat semacam itu di dunia Kai. Menurut Kai, Rinne juga kenal salah satunya, yaitu Rubanah gedung khusus yang dipakai untuk menyegel keempat ras. Nah, setibanya di lokasi, terdengarlah suara wanita yang menyebut tempat itu sebagai pusat dunia.
Bahkan beliau menyuruh Kai, orang yang ditakdirkan dan pemegang kode, bersama kawan-kawannya masuk ke pusat dunia. Mengetahui info tersebut, Kai dan semuanya langsung tercengang. Anehnya, di sini Reiren tidak mendengar suara yang Kai dengar, sedangkan Rinne mengetahui asal suara berada di dalam, sehingga Kai bersama kedua Ciwi masuk. Sedangkan Reiren diminta mengawasi mereka dari luar. Sontak saja Reiren heran mengapa Kai dan kawan-kawan pergi ke suatu tempat yang dia rasa tidak ada istimewanya. Nah, setelah berada di dalam, Kai merasa lokasi tersebut seperti Rubana. Namun Rinne mengatakan walau sama tempat ini berbeda. Namun bisa Rinne pastikan gedung yang mereka masuki memiliki kekuatan yang sangat kuat persis miliknya. Tak lama terlihatlah sumber cahaya sehingga mereka semua menuju sinaran yang ternyata terdapat patung besar. Kemudian si patung berbicara, sontak saja ketiganya kebingungan di mana suara tersebut. Di situ si patung mengatakan bahwa Kai dan kawan-kawan tidak perlu khawatir kalau beliau sama sekali tidak berbahaya. Kemudian si patung menjawab rasa penasaran Gianne mengenai asal-muasalnya. Ternyata si patung berasal dari perang besar 5 ras. Selama ini si patung menunggu sampai seseorang yang memenuhi syarat untuk menggantikan Sid datang ke sini. Sontak saja Kai kaget sekaligus lega, akhirnya ada orang yang mengenal Sid. Bahkan beliau mengaku amat mengetahui tentang Sid melebihi Kai sendiri. Setelah mengatakan hal itu, si patung meminta Kai memperhatikan dirinya. Sehingga Kai secara serius menatap si patung. Sampailah Kai pada suatu kenangan yang dimana Kai belum terdampar, masih berada di dunia asalnya. Kala itu bersama Saki, Kai membahas tentang Sid yang berada dalam lukisan. Dari situ Kai tahu bahwa si patung yang ada di hadapannya itu merupakan Dewi Nubuat. Kemudian sang Dewi bercerita kalau manusia memanggilnya Dewi Doa yang bisa melihat masa depan atau Asura Soraka. Karena tidak memahami kalimat Dewi Nubuat, Gianne menanyakan kepada Kai. Lantas Kai mengatakan bahwa di dunia asalnya, peramal Sid mengalahkan pahlawan 4 ras dan mengakhiri perang besar. Dengan kata lain, Sidlah yang dianugerahi nubuat tersebut. Makanya Sid disebut peramal. Lalu yang memberikan nubuat dan pedang bersinar kepada Sid yakni Asura Soka alias Dewi Nubuat. Kai sendiri tidak menyangka Asura Soka yang dianggap dongeng malah sebuah kenyataan. Yang dimana dahulu kala Asura Soka amat dipuja oleh manusia. Tak kala perang besar terjadi, Asura Soka menciptakan pemegang kode sebagai kartu as. Dan tujuannya demi melindungi umat manusia. Teringatlah Kai pada peristiwa ketika Asura Soka membantunya memberitahukan untuk memotong takdir kematian. Mendengar ucapan Kai, Asura Soka senang doi mengingatnya. Lalu Asura Soka mengatakan di dunia ini bisa memegang kode tanpa harus ada Sid. Kemudian Asura Soka menjawab pertanyaan Gianne mengenai alasan pemanggilan mereka, yang dimana Asura Soka punya nubuat untuk geng Gianne. Sebelumnya Asura Soka menceritakan bahwa kelahiran dunia ini ditimpa sejarah palsu. Bisa dikatakan itu proses pembalikan takdir dunia. Namun pembalikan masih belum selesai, makanya manusia masih ada. Jika pembalikan itu telah sempurna, maka sudah tentu umat manusia telah binasa. Dan sejarah palsu membuat dunia menghilangkan sosok pahlawan dari golongan manusia. Lantas Gianne menanyakan apa usaha mereka selama ini adalah palsu juga. Mendengar kerisauan Gianne, Asura Soka memberikan pencerahan bahwasannya manusia melakukan perjuangan keras merupakan fakta tak terhapuskan. Karena berkat tindakan perlawanan itu, ras manusia masih bertahan hingga sekarang. Makanya diperlukan pengganti Sid, tidak lain adalah peramal Gianne. Tugas Gianne lah yang akan memperbaiki dunia ini. Sontak saja Gianne kaget mendengar statement Asura Soka. Dari semua kandidat dan usaha yang Gianne lakukan selama ini layak membuat dirinya menjadi pahlawan. Sedangkan Kai pantas memiliki kekuatan, tapi dia tidak ditakdirkan berada di dunia ini karena Kai bukan penghuni asli dunia ini. Itulah alasan mengapa Gianne menjadi orang yang terpilih. Mengenai mengembalikan dunia ke tatanan seharusnya tergantung dari korosi yang dilahirkan dunia. Apalagi mereka tak tahu seberapa banyak penimpaan yang terbentuk. Lalu nubuat yang diberikan oleh Asura Soka adalah Gianne mengalahkan keempat ras dan makhluk yang tidak dikenali asal muasalnya alias Restarizer. Di situ Asura Soka meminta Kai dan Rinne membantu perjuangan Gianne. Sementara sedari tadi Rinne terdiam, makanya Kai cemas dan menanyakan sumber kegelisahannya. Ternyata Rinne bingung Asura Soka jahat atau tidak.
Menurut Kai, seorang Asura Soka menunjukkan keberpihakannya kepada manusia sehingga Asura Soka bukanlah musuh mereka. Jadi tidak ada yang perlu Rinne risaukan. Ya, setelah urusan selesai, Kai dan kawan-kawan keluar dari gedung. Lalu mereka mendapat ocehan dari Reiren yang sudah lama menunggu di luar. Nah, ketika Kai ingin menjelaskan situasi di dalam, Jeanne menghentikannya. Setelah itu, Reiren meminta Rinne yang punya sayap mengambilkan buah balsam musim dingin, karena buah itu bisa menyembuhkan semua penyakit. Selagi kedua ciwi sibuk dengan buah balsam, Kai mencoba menenangkan Jeanne. Lalu Kai meyakinkan si cantik bahwa dia akan membantu Jeanne menghadapi perbaikan dunia. Di kesempatan itu, Kai menceritakan hubungan dia dan Jeanne di dunia asal. Mengetahui mereka itu adalah teman, Jeanne ingin melanjutkan jalinan itu di dunia ini. Ya, lanjut. Di dalam perjalanan menuju Federasi Yurun, Kai dipaksa meminum ramuan buah balsam. Ya, di sini sempat terjadi percekcokan antara Rinne dan Reiren sebab aroma busuk dari ramuan itu. Lantas Reiren meminum ramuan tersebut dan saking pahitnya Reiren terlihat seperti orang yang mau mati, membuat Kai cemas. Tak lama Reiren tampak santuy saja. Lalu karena Reiren telah menjadi kelinci percobaan, Kai mau meminumnya. Benar saja kondisi tangan Kai jadi lebih baik. Setelah sampai ke lokasi Federasi Yurun, Saki melihat adanya Rubana. Mengetahui hal tersebut, Kai dan kawan-kawan keluar dari mobil. Tampaklah dari kejauhan sebuah Rubana, yang dimana di dunia asal Kai, Rubana menjadi tempat yang menyegel keempat ras. Lalu tak lama muncul segerombolan ras roh, namun mereka kesulitan menghadapinya. Untungnya bala bantuan dari Federasi Yurun telah datang. Sayangnya ras roh muncul kembali menggurung semuanya. Di situ Kai memakai peluru Mystic Elf yang asli, dan berkat peluru tersebut mereka semua terbebas dari kurungan ras roh. Lalu Balmung, ketua Federasi Yurun, berbasa-basi dengan Jeanne dan kawan-kawan. Namun Palin yang malas mendengarkan bacotan beliau menjauh begitu saja. Alhasil Balmung berhenti mengoceh. Lalu bersama-sama mereka mengamati sebuah danau yang disebut Dataran Grand Arc. Menurut Rinne itu bukan danau melainkan roh. Dan benar saja tak lama keluarlah dari sana ras roh, yang ternyata merupakan pahlawan ras roh Rikugen Kyoko. Sontak saja semuanya terkaget. Ya, di sini Kai yang menyadari niatan menyerang dari Rikugen langsung meminta para sohibnya untuk menghindar. Benar saja firasat Kai, kalau tidak tepat waktu menjauhi jangkauan sergapan Rikugen, sudah tentu tubuh manusia akan hancur. Namun penyerangan Rikugen tak berakhir begitu saja, terus memberikan serangan mematikan. Kai yang mencoba menebas Rikugen malah tidak mempan. Lantas pertarungan melawan Rikugen semakin sengit. Nyaris saja kubu manusia terbakar api milik Rikugen. Untungnya Kai tepat waktu menggunakan pemegang kode. Mendengar kata pemegang kode, Rikugen tak lagi menyerang. Sementara itu di dimensi lain, Restarizer mendeteksi adanya hubungan Rikugen dengan Sid. Makanya Restarizer memasang status waspada. Jika kata tabu Sid dilontarkan, Rikugen bakalan dihapus dari dunia ini. Lucunya di sini Kai kebingungan karena tidak menyangka roh bisa berbicara. Makanya dia menanyakan apakah Reiren yang mengajaknya ngomong. Mendengar hal itu para ciwi malah saling tuding-menuding. Di situ Rikugen membahas pedang yang Kai pegang mirip punya seseorang. Kemudian Kai menjelaskan orang yang dimaksud Rikugen adalah Sid. Usai kata Sid dilesatkan, Rikugen mulai berkisah. Di dunia roh, Sid adalah musuh besar mereka. Walau Rikugen amat membenci Sid, di saat bersamaan pahlawan ras roh mendapatkan banyak pengetahuan. Salah satu pelajaran yang Rikugen peroleh yaitu dia bisa berbicara menggunakan bahasa manusia. Dari cerita Rikugen, Kai tahu kalau Rikugen dulunya pernah tinggal di Rubana. Di sanalah Rikugen mendengar ucapan kecemasan Sid tentang kelahiran dunia kembali. Namun parahnya kelahiran tersebut hanyalah sebuah permulaan, menandakan dunia memiliki beberapa fase lagi. Sontak saja Kai dan yang lainnya terkaget mendengar informasi mencengangkan itu. Di tengah obrolan tentang dunia bakal terus mengalami perubahan, muncullah Restarizer yang mencoba menghapus jejak keberadaan Rikugen. Namun upaya Restarizer gagal, yang ada Rikugen malah menyerang balik. Akibatnya Restarizer balik ke tempat asalnya.
Ya, usai berurusan dengan Restarager, Rikugen mengajukan genjatan senjata. Sontak saja Balmung protes, apalagi mereka sudah memerangi ras roh cukup lama. Lagian juga ras roh lah yang memulai peperangan. Lantas Rikugen menjelaskan bahwa dia sedang beregenerasi. Dikira Rikugen dia itu mau diserang, makanya menyergap terlebih dahulu. Di kesempatan itu pula Kai jadi mengetahui hal mengejutkan, yang dimana beberapa hari yang lalu Rikugen habis berkelahi dengan Rati dan Restarager. Kai di sini tidak menyangka bahwa Sid juga mengenal Restarager. Kemudian Rikugen berbagi informasi yang dia ketahui soal Restarager. Diawali dengan keterangan kelima ras yang sebenarnya menginginkan kemakmuran bangsa mereka, namun Restarager berbeda dari kelima ras. Artinya Restarager merupakan bentuk lain yang tidak diketahui asal-muasalnya, tapi satu yang pasti, Restarager merupakan musuh dunia. Omongan Rikugen mendapatkan pembenaran dari Giane, soalnya Restarager tidak hanya menyerang manusia tapi juga ras lainnya. Dari ucapan Giane, Balmung yakin Giane menerima tawaran berdamai dengan Rikugen. Mendengar perkataan Balmung, Giane menjelaskan bahwa dirinya juga melakukan gencatan senjata dengan ras iblis dan dewa liar. Sontak saja Balmung tidak lagi bisa membantah. Bagi Giane, asal semuanya tidak saling serang, otomatis kagak ada korban jiwa. Alhasil Balmung setuju untuk berdamai. Nah, ketika mengetahui tujuan Rikugen ke piramida hitam, Kai menjelaskan di Federasi Urja, tempat yang dimaksud disebut yaitu Rubanah alias makam. Mengingat soal Rubanah, barulah Rikugen jadi terkenang suatu hal, yang dimana ketika Sid tidak ada bersama Rikugen, Aprea, Panessa, dan Rati, muncullah Restarager. Di antara keempat ras, hanya pahlawan dari binatang buas Phantom saja yang menerima sosok Restarager. Dan masalahnya, Rati mempunyai tujuan tersembunyi yang tak berkaitan dengan perang kelima ras. Sesudah itu, Kai memandu Rikugen memasuki Rubanah. Dilihat dari arsitekturnya, bukan manusia yang membangunnya, tapi lokasi itu mirip dengan bangunan yang dibuat ras iblis. Lalu tak lama kemudian tibalah mereka di tempat pedang Sid dulu menancap. Tiba-tiba suara Sid terdengar, yang dimana dia tidak bisa lagi menjaga Rinne. Makanya penjagaan terhadap Rinne akan diserahkan kepada orang lain. Lalu Kai dan kawan-kawan dibawa ke dimensi lain. Sontak saja mereka terkejut. Dan Kai di sini tidak bisa menjelaskan apapun perihal tempat ini karena dia sendiri tidak tahu. Nah, karena merasakan mana yang kuat, Rikugen tertarik menyusuri tempat asing. Lantas Rikugen bersama yang lainnya pergi ke sumber mana berasal. Kagetnya, di situ Aprea ditemukan dalam kondisi membatu, dan hal itu membuat Reiren sedih. Pria yang dia kagumi dibentukkan demikian. Mengejutkannya, Balmung malah ingin menghancurkan Aprea. Sontak saja Reiren menghentikan aksinya. Sementara Rikugen memeriksa keadaan Aprea. Dari hasil pengamatannya, hanya bagian luarnya saja yang membatu. Ada kemungkinan Aprea masih hidup di dalamnya. Tak lama muncullah Restarager. Di situ Restarager mengeluarkan Giane dan yang lainnya dari tempat ini karena mereka tidak dianggap terkontaminasi Sid. Berbeda halnya dengan Kai, Rikugen, dan Rinne, dicap Restarager sudah teracuni Sid. Walau terpisah dari para sohibnya, Kai tidak panik sebab Kai yakin Giane akan baik-baik saja karena mereka pastinya berada di luaran sana. Sementara itu di luar, Giane mau kembali ke Rubanah namun dicegat oleh Reiren. Soalnya pintu di dimensi lain pastinya telah ditutup. Tapi Balmung juga tidak mau berdiam diri saja. Lantas Reiren meminta para sohib untuk bersabar, karena sebaiknya mereka mempersiapkan segalanya untuk pertempuran melawan Restarager. Karena untuk menghadapi makhluk ganas itu perlu yang namanya strategi. Kembali pada Kai dan kawan-kawan yang sedang bertarung sengit melawan kegilaan Restarager. Rinne yang punya ketakutan dengan Restarager tidak bisa membantu, walau sebenarnya dia sangat ingin. Lalu karena kehabisan mana, Rikugen meminjam energi sihir Rinne. Berkat itu kekuatan Rikugen telah pulih. Mengejutkannya, serangan mematikan dari Rikugen dan juga pemegang kode tidak membuat Restarager koid. Karena Restarager selalu beregenerasi, itu pun Restarager lakukan secara instan. Entah kenapa Rikugen merasa ada yang aneh dengan regenerasinya si Restarager. Soalnya Restarager tidak melakukan proses pemulihan diri. Hal itu juga diakui oleh Kai, sebab ketika Restarager dilukai oleh Panessa, kondisi tubuhnya amat mengerikan. Dari situ Kai sadar bahwa Restarager cuman bisa beregenerasi di dimensi miliknya ini. Dengan kata lain, jika mereka bertarung dengan Restarager di luar dimensi, si makhluk ganas itu tidak akan bisa memulihkan diri. Ya, berhubung Restarager amat menjaga Aprea, Rikugen menggunakan hal tersebut untuk pengalihan. Setelah itu Rikugen berlari sambil membawa Aprea. Terlihat Restarager begitu kesal.
Dan dalam kesempatan itu, Kai menggunakan pemegang kode untuk membuka pintu dimensi. Beruntungnya Resta Ranger terpancing ikut-ikutan keluar dari ruang dimensinya. Sontaklah Rikugen melancarkan serangan hingga Resta Ranger koid. Kiero. Di perkemahan, Reiren tengah membuat amunisi untuk melawan Resta Ranger. Soalnya senjata manusia tidak bakalan mempan melukai Resta Ranger. Sementara di Rubana, Kai merasa lelah, terutama Rikugen yang sedari tadi mengeluarkan jurus penguras mana. Sialnya, Resta Ranger versi kedua telah muncul. Ya, kemunculan Resta Ranger versi kedua itu membuat terjadi getaran hebat. Dan entah kenapa, Reiren merasakan mana yang sangat besar. Di situ Rine teringat kalau dulu Sid mencoba menyelamatkannya dari kejaran Resta Ranger. Lalu Rine mengaku pada Kai dia itu tidak mau kembali ke dimensi lain lagi. Lantas Kai berjanji tidak akan membiarkan Rine dibawa pergi. Sementara itu Sang Dewi meminta maaf pada Sid, Kai dan Rine. Tadinya Sang Dewi ingin bertemu Kai dan kawan-kawan dengan cara berbeda. Tapi keadaan yang membuat Dewi menggunakan sosok lain. Sementara itu saat ini Kai bersama Rikugen membalas serangan yang dilesatkan oleh Resta Ranger. Namun peristiwa itu menyeret Rikugen ke dimensi hitam milik Resta Ranger. Sebelumnya Rikugen telah melakukan pengamanan pada Kai dan Rine, sehingga Resta Ranger menyisakan gelembung airnya untuk menjauhkan Kai dan patung Alpreya dari Resta Ranger. Nah, ketika di dalam portal muncullah niatan Rikugen menyerang lintasan Resta Ranger. Sementara Resta Ranger ingin segera mentiadakan Rikugen. Namun Rikugen telah menyelesaikan teknik transformasi roh Omni Mirror babak akhir cahaya. Alhasil ledakan besar pun menggelegar. Ya, guncangan tersebut sampai dirasakan oleh Kai yang sudah berada jauh dari Resta Ranger. Sedangkan patung batu Alpreya menggelinding keluar Rubana. Menyaksikan hal itu, Gianne dan kawan-kawan langsung terkejut. Lalu Gianne mencoba memeriksa ke area dalam Rubana. Sebab Kai masih berada di dalam. Tampaklah Kai dan Rine baik-baik saja berkat si cantik yang memasang pelindung. Di situ Kai heran dengan aksi pembantaian Rikugen yang membahayakan nyawanya sendiri. Tak lama Gianne datang memanggil Kai. Akan tetapi terjadi hal yang mengejutkan yang dimana Resta Ranger masih hidup dalam keadaan yang sangat parah. Dan gawatnya, Resta Ranger memulihkan semua lukanya itu. Ya, melihat Resta Ranger yang siap menangkap mereka, Kai membawa Rine kabur. Akan tetapi Rine berhasil terperangkap dalam jeratan Resta Ranger. Sontak saja Gianne dan yang lainnya dibuat cemas. Sementara Resta Ranger ingin menghapus Rine akibat kontaminasinya dengan hal tabu Sid. Di situ Rine berusaha menolak keinginan sebelah pihak Resta Ranger. Amarah Rine membuatnya mengeluarkan petir yang dahsyat, sehingga Rine bisa terlepas dari belenggu Resta Ranger. Lalu ketika tentakel Resta Ranger hendak menggapai Rine, Kai segera menghadangnya menggunakan pedang pemegang kode. Tak hanya Kai yang melawan, tapi Pelin and the Gang juga turut andil menyerang makhluk ganas nan kuat. Sialnya meskipun sudah disergap secara ramai-ramai, Resta Ranger masih bertahan. Ya, kini harapan satu-satunya cuman alat sihir yang bisa menyerap mana dan panas guna membakar Resta Ranger tanpa batas. Masalahnya senjata buatan Reiren cuman satu. Makanya Reiren meminta Gianne untuk berhati-hati menggunakan panah mistis tersebut. Lalu Gianne berusaha memastikan keakuratan tembakannya. Ya, serangan edan tersebut tidak bisa membunuh Resta Ranger. Meskipun demikian, dampak kerusakan yang diterima Resta Ranger sangatlah besar. Dengan mulut berkomat kamit, Resta Ranger membuat kelahiran dunia tahap 2. Ya, ketika melihat semuanya melangkah ke arah Resta Ranger, Rine langsung terpanik. Yang ternyata Resta Ranger membangkitkan Sid yang sebenarnya si makhluk ganas itu sendiri. Ya, tujuannya yaitu untuk mengalahkan Kai si pemegang kode menggunakan pedang yang sama. Dari kejauhan, Rati memantau pertarungan mereka. Menurutnya, takdir berubah drastis akibat kesalahan Sid sendiri. Terlepas dari itu semua, Rati tidak akan membiarkan rasnya hancur meski sekalipun dunia musnah. Sementara Kai dibuat sangat geram karena seenak jidatnya Resta Ranger meniru Sid. Hal tersebut juga dikesalkan oleh Rine, sehingga Rine menyerang Resta Ranger. Disitulah Resta Ranger menangkap Rine. Sontak saja Kai mengamuk dan dia terus menyerang Resta Ranger. Namun sayang Kai kalah kuat dari Resta Ranger.
Selintas, Kai terkenang sewaktu dia berada di dunia sebelum kelahiran terjadi. Selesai latihan, Kai ditanya oleh Gianne tentang keinginan si doi yang mau menjadi pahlawan Sid. Ya, mengingat hal itu, Kai berkata kepada Sid KW bahwa Reza Ranger tidak akan menyamai dengan Sid yang asli. Sebab Sid yang asli meminta Kai untuk melindungi Rinne. Di saat bersamaan, tampak Rinne di kondisi terjerat rantai. Di situ Rinne terngiang-ngiang suara-suara yang tidak menyukai dirinya karena bukan ras manapun. Mengingat kebencian terhadap manusia menghilang dan berbaur dengan ras lain karena Kai, membuat Rinne terlepas dari kurungan Reza Ranger. Lalu ketika Kai terpojok hendak dibunuh, Rinne datang menjauhkan si doi dari jangkauan musuh. Mengetahui Rinne baik-baik saja, Kai merasa lega. Lantas Kai menembakkan peluru duap ke arah Sid KW. Gara-gara menangkis peluru itu, pedang Sid KW jadi patah. Reza Ranger yang cuman peniru Sid membuat Kai yakin dia itu tidak bakalan kalah. Apalagi Kai mewarisi tekad si peramal Sid. Namun tentakel Reza Ranger berhasil menjauhkan Kai dari pemegang kode. Meski begitu, walau tanpa pedang, Kai mampu menghempaskan Reza Ranger. Rinne yang mendapatkan pedang Kai mengembalikan senjata tersebut pada Kai. Secara bangga, Reza Ranger menegaskan bahwa kelahiran dunia tidak dapat dicegah. Namun Kai tidak sudi dengan pemikiran Reza Ranger. Orang semacam Reza Ranger tidak pantas berkata takdir tanpa memahami kebulatan tekad seseorang. Hanya orang yang mengerti apa itu perjuangan barulah bisa mengubah takdir dunia. Di kesempatan itu Kai melancarkan serangan mematikannya. Dan akhirnya upaya panjang Kai menghadapi Reza Ranger membuahkan hasil. Ya, ketika melihat Rinne berada di lubang hitam milik Reza Ranger, Kai langsung terpanik. Lalu tak lama terjadi bom cahaya yang menyebabkan keduanya pingsan. Di dalam kondisi tak sadar, Kai melihat dirinya yang masih kecil. Di dalam rubana, banyak monster yang muncul di sana. Kai juga mendapati sosok Rinne yang meminta tolong pertolongannya. Lalu begitu siuman, Kai sudah berada di ruang perawatan. Di situ Rinne memberikan Kai pelukan hangat. Kemudian Rinne membuat pengakuan kalau dia itu tidak hanya ingin hidup bersama Kai, tapi Rinne juga mau dicintai oleh Kai. Lalu tak lama Gianne dan Reiren datang dan langsung terkaget melihat posisi Rinne yang terlalu pasrah pada Kai. Langsung pada gelut lah itu para ciwi merebutkan Kai si ganteng. Sementara Kai sendiri kebingungan, apa yang terjadi di sini ya? Esok harinya Kai and the gang tengah berkumpul di Rubana. Melihat Rikugen masih hidup, Kai dan Rinne auto lega. Namun mereka salut dalam ledakan mengerikan itu, Rikugen masih bertahan hidup. Ternyata asal punya cukup mana, Rikugen bisa memulihkan diri. Sayangnya butuh waktu 30 tahun untuk bisa bangkit ke wujud sempurna. Di kesempatan itu, Reiren melarang Balmung dan kawan-kawan mengusik patung Alpreya kalau tidak ingin berurusan dengan ras dewa liar. Hal itu disetujui oleh geng Rikugen. Lalu Rikugen menyatakan bahwa mereka harus fokus mencari tahu tentang Reza Ranger. Di situ Gianne mengingatkan kemungkinan Rati tahu tentang Reza Ranger. Sementara itu patung batu Dewi mulai menunjukkan keretakan. Di situ sang Dewi meyakini penyebab gagalnya kelahiran dunia tahap 2 akibat Reza Ranger yang mengawasinya cuma satu. Kalau saja Reza Ranger berjumlah banyak, sudah tentu Kai tidak mampu menghentikan kelahiran dunia. Selain itu, sang Dewi juga tidak menyangka seorang Rinne telah mengalami kebangkitan. Di sisi lain, Gianne dan kawan-kawan tengah berkemas, soalnya mereka hendak melanjutkan perjalanan. Selagi semuanya pada sibuk, Kai dan Rinne asik mengobrol. Di situ Rinne penasaran, samakah patungan Alpreya dengan sang Dewi? Di saat bersamaan, sang Dewi mengetahui bahwa kelahiran dunia tidak bakal bisa dihentikan. Tapi beliau merasa heran mengapa Kai dan Rinne terus menentang takdir. Lantas, Kai mengatakan bahwa dia tidak bisa menjawab pertanyaan Rinne tentang persamaan patung Alpreya dan Dewi. Namun satu hal yang pasti, Kai akan melanjutkan tekad Sid, yakni melindungi Rinne dan menghentikan perang besar kelima ras. Ya, begitulah akhir dari anime ini. Tamat. Ya, jadi wesi. Yang artinya halo para pemirsa yang budiman dan baik hati. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mas, setiap konten yang ditonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.